Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Duta Besar Ibnu Wahyu Utomo atas kesediaannya untuk hadir di acara ini. Kebetulan ini adalah bagian dari pertemuan yang ada dalam kelas hukum diplomatik dan konsuler sebetulnya. Tapi kemudian kita juga mengundang mahasiswa yang lain, khususnya di mahasiswa yang mengambil jurusan bagian hukum internasional, yang juga berminat untuk mendengarkan persoalan tentang immunity, juga beberapa mereka yang sedang mengambil skripsi tentang immunity. Jadi kita mengundang juga. Selamat datang Pak, selamat bertemu lagi. Saya di sini mewakili Kepala Departemen Hukum Internasional, Prof. Atif Latiful Hayat yang berhalangan untuk hadir. Jadi salam katanya untuk Bapak. Terakhir ketemu di Belanda ya Pak ya. Jadi semenjak pandemi ini, dan Bapak juga kebetulan terakhir kita ketemu di Belanda, kemudian Bapak menjadi dubes di Portugal dan belum punya kesempatan untuk mengunjungi Bapak di sana. Tiba-tiba sekarang sudah kembali ke Indonesia dan menjadi Inspektorat Jenderal Kemenlu. Luar biasa sekali Pak karirnya. Biasa aja, Bu. Biasa aja ya. Alhamdulillah Bapak sehat. Alhamdulillah. Ya, dan alhamdulillah kita juga di sini semua sehat. Di sini juga ada dosen-dosen hukum internasional ikut hadir. Ada Ibu Irawati Handayani, ada Pak Imam Mulyana, ada Ibu Klorin Dewi, ada Pak Sigar juga. Ada yang belum saya sebut. Ada Bu Davina coming soon, mungkin masih sedikit perbedaan waktu di sana. Jadi sebentar lagi mungkin akan join juga. Jadi juga sudah hadir semua di sini. Kemudian di sini kita akan kita akan mendengarkan sharing experience Bapak sebagai Roti buaya. Oke, roti buaya. Sebagai duta besar, juga selain duta besar Bapak pernah menjabat juga sebagai kepala perwakilan wakil kepala perwakilan di Den Haag. Untuk lebih jelasnya saya bacakan dulu CV Bapak mungkin ya Pak ya, supaya kemudian anak-anak ini lebih familiar dengan Bapak Dubes Ibnu. Jadi Pak Dubes Ibnu ini, namanya panjang ya Pak ya, Hersindaru Arwityo Ibnu Wahyu Utomo. Saya baru tahu nama Bapak sepanjang ini Pak. Saya baru tahu. Kadang saya lupa juga nama saya panjang. Panjang banget ya Pak ya, saya biasanya panggilnya Pak Ibnu aja gitu. Oke, Pak Duta Besar Ibnu Wahyu Utomo sekarang menjabat sebagai Inspektorat Jenderal di Kementerian Luar Negeri. Kemudian yang relevan untuk mata kuliah ini, yaitu mata kuliah diplomatik dan konsuler, dan kebetulan kita memang sangat senang Bapak bersedia untuk hadir di sini karena kita tahu bahwa Pak Ibnu ini sebentar ada permasalahan ini. Saya pengen membacakan ini dulu Pak. Oke. Bahwa Pak Ibnu ini menjabat di luar negeri di perwakilan RI ini cukup banyak ya, dengan jabatan yang sangat sangat penting gitu ya. Pertama Bapak di Ottawa ya Pak, sebagai staf bidang Pensosbud dan bidang ekonomi. Selanjutnya sebagai kepala bidang ekonomi, kepala kanselir juga di Osaka, Jepang. Kemudian menjadi DCM atau wakil kepala perwakilan RI di Belanda. Sebelumnya Pak Kuai juga kan Pak, kuasa usaha. Ya, waktu Bu Retno sudah dilantik, ya, kemudian waktu dilantik itu masih sebagai dubes Retno itu. Okay. Kemudian baru resmi meninggalkan Belanda itu kan Januari 2015 resminya meninggalkan Belanda. Nah, sejak itu sampai kemudian tahun depan Februari 2016 saya jadi kuai. Jadi kuai. Itu kan chargé d'affaires ad interim gitu ya Pak ya, kalau bahasa hukum diplomatiknya. Kuasa usaha administratif. Kuasa usaha ad interim gitu. Jadi dipanggilnya juga lu Pak Kuai gitu ya Pak. Nah, setelah itu kemudian Bapak menjadi DCM di Belanda, di Den Haag. Selanjutnya menjadi duta besar Portugal, duta besar Indonesia untuk Portugal. Itu langsung ya Pak, nggak pakai balik dulu ke Jakarta ya? Enggak. Apa tuh bahasa langsung. Cross posting gitu ya bahasanya? Istilahnya sih gitu, tapi cross posting itu biasanya untuk yang dari perwakilan rawan dan berbahaya ke perwakilan yang lain. Jadi kalau
Kalau kita Oh, I pindah untuk jadi see. duta besar itu bukan cross posting itu misalnya. Oh, jadi saya pikir cross posting tuh yang nggak sempat balik dulu ke Indonesia terus langsung posting lagi di Ya, mana gitu. Enggak ya ternyata. technically memang begitu ya, Oh, technically. Cuman kita biasanya mengarahkan cross posting itu untuk teman-teman yang penempatan di perwakilan rawan berbahaya, pindah oke. ke perwakilan yang lebih lebih lenient, lebih tenang, lebih memadai daripada perwakilan sebelumnya. Oh, jadi dengan alasan kedaruratan sebuah situasi di mana dia berada gitu ya, Pak ya? Ini kan Oh, memang, oke. memang ada policy, bukan policy, malah ada permenlunya kalau teman-teman itu ditempatkan di perwakilan rawan dan berbahaya, atau rawan dan atau berbahaya, Mhm. dia akan berada di sana 2 tahun, kemudian setelah itu pindah ke pos lain yang lebih tenang. Jadi misalnya teman-teman yang ke Afghanistan atau Kabul, Damaskus, gitu kan ya, mereka 2 tahun di sana, setelah itu boleh pindah ke mana? Mereka boleh pilih mau pindah ke Eropa, ke Amerika, ke Asia, perwakilannya mereka boleh pilih. Oh, oke oke oke. Jadi memang maksimal di 2 tahun. Setelah itu mereka boleh pilih ya supaya nggak Ya, terlalu stres gitu kali ya. ya. Oh, oke oke oke. Saya baru tahu juga nih istilah-istilah ini. Gitu. Jadi tanpa berlama-lama nih Pak Ibnu, saya memohon Bapak untuk menceritakan gitu pengalaman Bapak sebagai dari mulai apa kepala bidang dari mulai staf gitu ya, staf diplomatik di Ottawa, kemudian menjadi kepala bidang di Osaka, dari Pakuwai, kemudian menjadi DCM, kemudian menjadi duta besar. Itu bagaimana ini khususnya kita akan membahas specifically tentang immunity dan privileges dan inviolability di hukum diplomatik ini yang secara teorinya sih kita bisa baca semua di VCDR tahun 61 bagaimana mereka mendapatkan immunity macam apa yang mereka punya dari mulai freedom of movement, dari mulai tidak boleh di arrest detention, kemudian dari mulai mereka tidak boleh berlaku criminal jurisdictions-nya gitu ya. Tapi kemudian di lapangan kan kadang teori tidak sesuai dengan penerapannya gitu. Kita tahu ada family of diplomatic agent yang melakukan tabrak lari menewaskan orang dan kemudian criminal jurisdiction nggak bisa digunakan bla 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 gitu. Jadi kita tuh sangat tertarik untuk melihat bagaimana teori ini diaplikasikan di lapangan dan khususnya kita meminta Pak Duta Besar Ibnu Wahyu Utomo itu untuk melihat kira-kira Indonesia memahami immunity ini seperti apa dan bagaimana dipraktekkan di kedutaan besar Indonesia di luar negeri. Mungkin itu Pak Ibnu, silahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Oke, makasih Bu Kristi, Ibu Bu Ira, Pak Imam, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi. salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini sebenarnya waktu saya ditawarin sama Bu Kristi untuk bicara soal ini, saya agak-agak keder karena hukum diplomatik itu bukan forte saya, meskipun ya karena saya berkecimpung sebagai diplomat, berkecimpung di dunia diplomatik aja, jadi saya tahu ya. Dan untungnya saya sarjana hukum, jadi saya juga sedikit banyak tidak hanya melihat dalam praktek, tapi apa yang saya lihat dalam praktek itu juga kemudian saya balikkan ke teori. Kita telah lebih jauh, bahkan kalau dengan teman-teman di HPI kan kita juga sedang ngobrol masalah ini untuk memperkaya diskusi kita ya, dan memperkaya ini. Oke, Pak Ibnu, mohon maaf saya interrupt dulu sebentar. Saya lupa Ya. tadi saya terlalu terlalu mengagumi ini historical Bapak menjadi diplomat, tapi saya lupa kasih tahu background educationnya Bapak nih. Jadi Pak Ibnu itu lulusan dari SH-nya UGM dan kemudian ngambil S2-nya di Duke School of Law ya Pak ya, betul ya Pak? Di Amerika ya, gitu. Jadi ini urusan hukum internasional juga bisa lah ditanya-tanya dan jadi bukan nggak tahu hukum diplomatik tapi tahu dan justru dan mengalaminya. Silakan Pak. Ya, oke. Ya, saya dan teman-teman di AP juga kita sering ngobrol berbagai hal mengenai hukum internasional ya, terutama agar untuk memperkaya kasaran pengetahuan kita saja, dan ketika nanti misalnya kita diminta untuk memberikan legal advice ke siapapun, kita langsung bisa menanggapi dengan cepat gitu. Sehingga ini berdasarkan pengalaman dan juga teori yang ada yang pernah kita pelajari. Nah, memang dari 4 kali pengalaman saya, jadi kalau Ibu dan teman-teman mengharapkan ada sesuatu yang wah gitu ya dalam dunia diplomasi kita, mungkin tidak ada. Paling tidak dalam sejarah Indonesia modern ya. Modern itu dalam arti setelah pasca Orde Lama, katakanlah mungkin dalam masa Orde Baru itu tidak ada.
Barangkali satu-satunya insiden diplomatik yang pernah kita ketahui adalah ketika penangkapan seorang letnan kolonel dari BAIS ya, BAIS TNI yang diduga sebagai mata-mata KGB tahun 80-an waktu itu. Tapi itu pun sebenarnya lebih pada ini sih, masalah dalam negeri, bukan insiden diplomatik dalam arti yang akan kita bicarakan ini. Tapi dari pengalaman saya waktu saya penempatan, kami tidak hanya saya, menyaksikan banyak sekali praktek hukum diplomatik yang barangkali tidak sepenuhnya 100% sesuai dengan teori. Di Ottawa, saya mengalami pengusiran seorang diplomat Rusia ketika dia pulang mancing. Ini musim dingin nih. Si diplomat Rusia ini musim dingin dia mancing di Sungai Ottawa. Pertama karena dia orang Rusia dan kedua karena dingin, dia minum vodka kan untuk menghangatkan tubuh selagi dia mancing di luar itu. Nah, pulang subuh dari mancing, dia nabrak orang, meninggal yang ditabrak ini. Nah, jadilah kasus besar kan. Seperti biasa, pasti negara akreditasi akan minta dia untuk waive immunity-nya. Dan seperti biasa juga, negara pengirim tidak akan memberikan. Nah, yang terjadi selanjutnya pasti itu juga sama. Si negara akreditasi, negara tempat dia tinggal memberikan ultimatum dalam waktu biasanya 2 kali 24 jam untuk meninggalkan negara akreditasi kalau tidak mau waive immunity-nya, dan itu dilakukan. Dan ini sebetulnya juga waktu saya sekolah di Amerika, ini juga terjadi pada diplomat Arab Saudi. Sama kasusnya, cuman saya lupa apakah dia itu DUI atau tidak ya diplomat ini. Kalau DUI kan memang lebih hukumannya kan akan lebih berat. Cuma sama saja itu kan ini juga criminal offense juga. Dan kita kan sebagai diplomat pasti akan dilindungi oleh mendapat kekebalan dari criminal jurisdiction kan. Jadi diplomat itu juga kemudian dipulangkan. Bahkan, nah ini yang selalu juga mengikuti, kalau dia karena akibatnya adalah meninggal, dan dia tidak mau waive immunity, jadi setelah itu kedua orang ini di persona non gratakan, tidak hanya di persona non grata sebagai diplomatnya, bahkan lebih dari itu, namanya akan dimasukkan ke dalam imigrasinya negara setempat agar dia tidak bisa masuk lagi sebagai apapun. Ketika dia sudah nggak jadi diplomat lagi, dia akan bisa masuk. Paling tidak ini yang terjadi untuk diplomat Rusia ya, dari yang saya baca di koran dan hasil ngobrol saya dengan teman-teman di Kamloops Kanada itu. Jadi tampaknya Kanada sangat sangat terluka dengan peristiwa ini, sehingga dia tidak hanya di persona non grata dari fungsinya sebagai diplomat, tapi di persona non grata personnya. Apapun nanti dia misalnya dia udah nggak jadi diplomat, terus jadi pedagang, jadi businessman, mau bisnis Kanada, dia akan itu masuk. Yang terjadi dengan diplomat Saudi di Amerika, saya nggak tahu. Yang jelas dia di persona non grata, tapi apakah mendapat perlakuan sama seperti yang diplomat Rusia atau tidak, saya nggak tahu. Saya nggak ngikutin lagi. Nah, ini hal-hal yang satu hal besar yang dulu saya alami ketika saya di Ottawa. Nah, ketika di Jepang saya tidak mengalami hal itu karena ini ya mungkin ya teman-teman kalau kita berada di negara maju di Eropa dan Amerika, umumnya mereka betul-betul menjaga, ya, mereka kan disebut sebagai human rights defender ya. Jadi ya yang namanya hak asasi individu itu sangat dijaga, dan bahkan to some extent kami sebagai diplomat itu nggak dianggap istimewa gitu. Lain halnya ketika kita di Jepang. Jepang juga negara maju, tapi bagaimanapun dia masih punya nilai-nilai Asia. Jadi kita menikmati betul ini keberadaan kita sebagai diplomat itu. Bahkan
plat mobil saya itu kadang-kadang kalau saya pergi kemana ke keluar kota sedikit, mereka heran lihat plat mobilnya ini apa gitu, terus difoto, mereka foto sama mobil saya gitu ya, lucu-lucu memang. Nah, karena itu kemudian di Jepang saya tidak begitu banyak mengalami berbagai peristiwa yang berkaitan dengan hukum diplomatik ini. Tapi di Belanda, yang tadi yang dibilang Bu Kristi tadi, memang kadang atau bahkan mungkin sering antara teori dan praktek itu nggak sama. Nah ini juga di Belanda juga gitu. Belanda seperti Ibu Bapak dan teman-teman tahu kan, nama kita itu, nama Indonesia itu punya tempat yang khusus ya di hati orang Belanda itu. Jadi kadang saya bisa memaksakan bisa menggunakan nama Indonesia ini untuk memaksakan maksud dan kehendak saya gitu. Contohnya gini, kita di setiap kedutaan besar di Den Haag itu diberi 2 pas masuk untuk ke bandara, 2 saja. Nah, sedangkan kita tahu kan Belanda itu kan hubnya Eropa, dan warga kita yang ke Belanda kan banyak sekali untuk keperluan apapun. Bahkan dulu Bu Kristi dan rombongan kan juga ke sana banyak banget kan, berapa orang. Ini jangan kata yang official, yang non official, yang cuma sekedar mampir atau mungkin apa namanya berdharma wisata itu kan banyak sekali, dan karena banyak juga kasusnya kan juga jadi banyak. Kami pasti menugaskan orang di sana secara diantar, tapi kalau hanya 2 orang di sana sementara yang datang itu barangkali sehari bisa ribuan dan kasusnya bukan juga mungkin bisa puluhan, kan akan repot. Jadi saya minta ke pemerintah Belanda, saya waive dong untuk 2 pas card itu, pas masuknya itu, minta lebih dong. Ya jangan bilang ke saya, ini Kemlu nih. Silahkan ke otoritas bandara setempat. Oke, saya datang, terus saya bilang, saya kemukakan alasannya. Dia tadinya ragu, tapi kemudian saya katakan, gini deh, Anda boleh menerapkan ini untuk semua kedutaan negara lain, tapi ini Indonesia yang minta. Your brother, your little brother, saya agak inilah nggak apa-apa. Your little brother, apa tega membiarkan kita ngurus sendiri dengan puluhan kasus, sementara Anda sendiri juga nggak bisa membantu kita kalau itu ada kasus kan. Akhirnya dia oke, kalau gitu. Ini karena Indonesianya ya. Ya karena Indonesianya sebenarnya. Saya diberi lagi tambahan 2, tapi syaratnya itu hanya 1 tahun. Nanti setiap tahun yang 2 ini harus diperpanjang. Oke, nggak apa-apa. Saya ambil tuh yang 2. Atau nanti kan tiap tahun bisa diperpanjang. Kalau perlu saya setahun lagi datang lagi, bilang lagi hal yang sama-sama dia, nggak masalah. Nah itu, jadi saya itu bisa memanfaatkan nama Indonesia itu di Belanda karena itu tadi. Nah itu juga kemudian hal-hal yang berkaitan sama hukum diplomatik itu jadi apa ya, kabur di sana itu. Misalnya begini, ada tas dari seorang pejabat eselon 1. Umumnya kalau ada kecurigaan pasti akan diperiksa, dan kita nggak bisa ngapain kalau hanya pejabat eselon 1 ya. Kalau menteri mungkin kita bisa, tapi ini hanya pejabat eselon 1. Tapi tetap saja kita katakan nggak bisa, itu tas pejabat, itu masuk ke dalam perlindungan diplomatik. Paling tidak KBRI yang jamin bahwa tas itu tidak bisa apa-apa. Jadi tolong jangan diperiksa. Nah itu betul. Kemudian tas itu lewat begitu saja, sementara tas yang lain diperiksa. Padahal sebenarnya enggak. Kalau dia berkeras untuk periksa, kita juga nggak akan bisa apa-apa, karena betul dia. Ya betul, kita nggak ada haknya. Bahkan menteri, kalau bukan menteri luar negeri pun, dia juga harus diperiksa. Dan si menteri itu harus mau. Nah, tapi apa yang terjadi kalau kemudian katakanlah misalnya Komisi 1, kan kita nggak bisa. Iya kan? Apalagi kemudian ketika kita tunjukkan bahwa yang bersangkutan itu paspornya paspor biru, paspor dinas. Kalau masih paspor diplomatik, yalah kita masih akan mana. Tapi kalau paspor dinas, kan itu sebenarnya tidak memberikan hak bagi yang pemegangnya untuk mendapat perlindungan diplomatik untuk pemeriksaan barang-barangnya. Tetap violable ininya, belongings-nya itu violable, tidak inviolable seperti yang pemegang paspor diplomatik. Jadi, tapi karena posisi Indonesia di sana, jadi banyak hal yang bisa yang seharusnya dikategorikan
tidak sesuai dengan Konvensi Wina, tapi kita terapkan Konvensi Wina, itu bisa berhasil gitu. Kemudian juga misalnya ketika dalam hal untuk ini dalam konteks perlindungan WNI ya, ada warga kita yang ditahan, kemudian dia harus dideportasi. Kalau warga negara lain, dia hanya akan, si orang yang akan dideportasi ini hanya akan ditahan di satu ruangan, sampai kemudian pesawatnya nanti yang akan bawa pulang itu datang, dia disuruh pergi. Tapi kalau kita enggak, kadang-kadang, tapi nggak selalu memang, kadang-kadang kita bisa bawa mereka keluar dengan jaminan kita, KBRI, untuk nanti masuk lagi, kemudian dideportasi. Memang tidak ini, tidak selalu juga kita bawa keluar, karena risikonya juga tinggi sebetulnya. Tapi manakala dia membutuhkan tindakan yang mengharuskan dia keluar dari bandara, ya kita lakukan. Tapi tidak banyak, sangat sedikit. Nah, satu hal lagi yang juga berkaitan dengan ini adalah premis kita di Belanda itu. Jadi kita punya 9 premis yang menjadi milik pemerintah Indonesia di sana itu. Rumah duta besar, rumah wakil duta besar, kantor, sekolah Indonesia, wisma tamu, kemudian gedung bekas KJRI Amsterdam, rumah dinasnya atas perhubungan, rumah dinasnya atas pertahanan 2, 9. Nah, yang jadi ini premis kita. Dari 9 itu, satu gedung, yaitu gedung ex KJRI Amsterdam, tidak didiami. Ya. Tapi selama itu tidak didiami, dan selama itu masih menjadi tanggung jawab KBRI, pemerintah Kota Amsterdam harus memberikan perlindungan kepada premis itu, sesuai dengan konvensi Wina. Jadi inviolability dan juga perlindungan terhadap gangguan sekecil apapun itu akan harus dilakukan oleh si pemerintah kota Amsterdam. Nah, pernah tapi suatu ketika gedung itu dipinjam oleh Garuda. Nah, ketika dipinjam oleh Garuda yang merupakan pihak swasta, maka perlindungan diplomatik terhadap gedung itu runtuh. Pemerintah kota menyatakan bahwa kami tidak lagi mengakui gedung itu sebagai premis diplomatik. Jadi kami tidak akan melakukan perlindungan sebagaimana yang seharusnya melakukan terhadap gedung-gedung diplomatik yang lainnya. Ya sudah, ya kan? Selama digunakan oleh pihak Garuda, dia akan diperlakukan sebagai gedung biasa, harus bayar pajak, dan tidak akan ada pengamanan diplomatik yang berpatroli di situ. Jadi dilepas sudah akan diperlakukan sebagai gedung biasa. Nah, ketika Garuda sudah selesai, kembali lagi baru kita minta lagi ke Kota Amsterdam bahwa ini sudah kembali ke penguasaan KBRI daerah. Jadi mohon perlindungan diplomatik dihidupkan lagi, dan patroli juga dihidupkan lagi, pajak dihilangkan, dan sebagainya sesuai dengan Konvensi Wina 61. Begitu yang terjadi itu. Nah, sekarang ini masih kosong gedung ini, tapi saya dengar sudah akan disewakan lagi ke swasta. Tentunya ini akan berlaku lagi perlakuan yang sama seperti yang terjadi pada ketika gedung itu disewa oleh Garuda. Kemudian ketika saya di Portugal, tidak banyak saya mengalami hal ini, karena sebetulnya kan ya, 2 tahun masa saya di Portugal itu kan kemudian 6 bulan terakhir masa kena pandemi ini kan. Jadi sama seperti kita, Portugal itu juga semi lockdown. Bahkan kasus pertama yang ditemukan di Portugal itu juga harinya sama dengan yang diumumkan oleh Presiden pada waktu itu. Saya waktu itu ingat hari Senin, pada bulan Maret, tanggal 9 Maret, karena itu bertepatan dengan saya pas lagi di sini itu. Nah, jadi pada masa itu tidak ada banyak yang bisa saya ceritakan mengenai isu diplomatik atau kekebalan yang terjadi di Portugal, karena juga
Portugal sendiri kan sebetulnya tidak seperti di Belanda. Pemerintah Portugal itu lebih loose. Jadi meskipun saya nggak perlu menggunakan Indonesia di sana karena juga mungkin kalau buat orang Portugis Indonesia mungkin kan juga tidak, karena kita kan bukan anggota persemakmuran negara-negara berbahasa Portugis, jadi kita akan diperlakukan sama dengan seperti negara-negara yang lain. Tapi other than that memang tidak ada hal-hal yang bisa diceritakan di situ, Bu Kristi. Oke. Iya. Gitu. Pak Ibnu, saya boleh langsung nanya ya Pak ya? Penasaran sih soalnya. Waktu Bapak di Belanda itu kan yang kejadian Pak SBY mau hadir terus ada ancaman People Tribunal itu kan Pak? Itu pas Bapak atau bukan ya? Atau kan iya, Bu Retno? Ancamannya adalah nanti Pak SBY akan harus menghadapi pengadilan di Belanda itu. Iya betul, pengadilan rakyat gitu. Tapi kan bukan pengadilan resmi di Belanda kan Pak ya? Karena kan nggak, nah itu tidak jelas. Mereka tidak memberikan bentuk atau definisi pengadilan yang mana, tapi pokoknya akan harus menghadapi pengadilan di Belanda itu. Nah, ketika saya di sana yang terjadi adalah pengadilan rakyat itu, Bu, yang mengenai masalah 66. Bukan RMS ya, RMS. Kan, yang 66. Oke. Dan jadi kita pemerintah Indonesia saya dapat subpoena, panggilan sidang oleh pengadilan jalanan itu. Oke, subpoena, tapi karena kan saya nggak tahu tuh Pak, apakah memungkinkan gitu pengadilan resmi di Belanda itu sampai mengeluarkan subpoena. Itu kan berarti sudah. Ini pengadilan jalanan. Iya, berarti kan itu kan People Tribunal gitu. Jadi karena itu kan urusannya sama immunity juga, ketika criminal jurisdictions nggak bisa diaplikasikan ke diplomatic agent sesuai dengan VCDR itu kan, berarti kan mengeluarkan subpoena itu apakah sudah bisa dianggap sebagai menyalahi itu gitu. Walaupun itu mungkin ditujukannya ke itu ke pemerintah Indonesia ya, bukan ke SBY ya. Kalau SBY itu lebih ke RMS kan ya, kalau saya nggak salah waktu itu ya Pak ya. Ancaman walaupun nggak jadi hadir ya. Kalau nggak salah SBY waktu itu karena masalah Munir kalau nggak salah ya. Munir atau RMS ya? Saya ingat itu kayak RMS sih Pak sebetulnya, sama si Maluku itu. Saya lupa kasusnya apa. Oke. Hanya kan saat itu SBY itu jadi incumbent presiden gitu. Nah itu sih sebenarnya saya agak nggak masuk akal juga ini, karena bicara immunity gitu. Incumbent presiden RI gitu, terus kalau nggak salah itu kan akhirnya dibatalkan untuk hadir ke sana gitu, karena ada ancaman itu. Harusnya kan nggak perlu dibatalkan juga, SBY datang ke Belanda, tidak akan pernah mungkin Belanda menangkap incumbent presiden dan iya kan Pak? Dari gitu. Sisi itu memang ya. Secara pribadi saya juga berpendapat begitu. Kenapa mesti dibatalin gitu? Nggak akan bisa. Belanda itu memperkarakan SBY untuk apa? On what grounds gitu? Ya lain misalnya seperti Augusto Pinochet. Kalau dia masih menjabat waktu itu, dia bepergian, dia akan menghadapi hal yang serius meskipun karena rasion personenya dia akan bisa dituntut, dia akan bisa tangkap. Ya kan, Augusto Pinochet. Tapi grounds-nya ada, alasannya ada untuk memperkarakan dia. Kalau SBY kan nggak ada, sama sekali nggak ada. Dicari-cari gitu ya. Kalau nggak salah RMS sih waktu itu Pak, tuduhan di Republik Maluku, dia pasti bilangnya sih kejahatan internasional juga, saya lupa apa genocide apa crimes against humanity, tapi urusannya Republik Maluku Selatan itu gitu. Tapi dan akhirnya cancel. Makanya saya agak curious juga gitu, kan pasti dia punya staf ahli yang ngerti hukum internasional gitu. Kalau kenapa harus dibatalkan gitu kan, pasti pertimbangannya berarti tuh staf ahlinya nggak ngerti hukum internasional, masalah rasione persone dan absolute immunity presiden gitu kali. Nggak dari Unpad sih. Iya, nggak dari betul sekali Pak. Ya itu jadi konteksnya immunity-nya ke situ. Terus kemudian ada ini nggak Pak, pernah punya pengalaman kalau family gimana Pak? Family seperti apa immunity yang didapatkan oleh family, members of family? Bapak kan juga punya yang servis, Bapak juga bawa pembantu kalau nggak salah kan Pak ya ke Belanda kan Pak? Ya. Oke, itu sejauh mana tuh mereka dapat kekebalan dan immunity-nya gitu? Keluarga saya kan karena keluarga inti ya, tentunya kan
mereka juga pemegang paspor diplomatik, jadi kekebalannya sama dengan yang saya ini peroleh. Nah, mengenai staf bawaan, dia itu akan kemudian dianggap sebagai administrative and technical staff yang ada di dalam definisi Vienna Convention 61 itu. Jadi paspornya kan memang paspor dinas, ya. Kemudian nanti ketika sampai di sana, KBRI akan mendaftarkan staf bawaan ini sebagai itu tadi, administrative and technical staff. Dan mereka akan memperoleh kartu ini, kartu dari Kemlu dengan konsekuensi perlindungan tertentu yang sesuai dengan status mereka. Iya, oke. Tidak sepenuh pemegang kartu, paspor diplomatik memang, tapi mereka juga bebas pajak. Oh, bebas pajak ya. Dan kalau mereka tas-tasnya gitu tetap di screening atau enggak gitu barang-barangnya mereka? Ya, kalau itu kan itu urusannya lain, Bu. Saya saja sebagai duta besar juga saya nggak bisa berdalih bahwa saya punya kekebalan diplomatik loh. Jadi tas saya jangan di-screening, nggak bisa. Oh, jadi dalam prakteknya tuh tetap ya bisa ya? Nah, kalau mau geledah itu urusan lain. Kalau hanya di-screening masuk ke alat itu ya, detektor itu kita harus lakukan. Tapi kalau mau buka, dia mau buka kemudian menggeledah itu. Oke. Ya, kalau menggeledah misalnya ada, ini kok ada cairan apa ya? Itu sudah aja. Tapi kalau menggeledah karena alasan lain, kita bisa. Oke. Jadi memang itu kali ya bedanya ya, menerapkan criminal jurisdictions atau kan mungkin kasarannya kalau gambaran yang suka saya baca-baca sih, kalau memang misalnya diplomat itu misalnya dalam keadaan mabuk penyetir terus diberhentikan polisi gitu, itu kan bukan hal yang melanggar VCDR gitu. Tapi ketika kemudian dia turun terus dia minta dicek kadar alkohol gitu-gitu, itu bisa dianggap gitu ya Pak ya, bisa dianggap criminal jurisdiction ini berlakukan gitu. Nggak, sebenarnya nggak juga ya? Enggak. Kan semangat yang ada di 61 dan 63 itu kan kita harus menghormati aturan setempat, ya kan? Oke, betul. Itu antara lain aturan berlalu lintas, aturan dalam etika pergaulan di negara setempat, semua itu gitu. Jadi kadang-kadang kan gini, kita meskipun plat diplomatik kan juga kita juga nggak bisa sembarangan parkir kalau memang di situ nggak boleh parkir gitu ya. Kalau ada tanda hanya nggak boleh stop, ya kita juga jangan stop. Kita kan juga nggak bisa melanggar lampu ini lalu lintas. Itu pasti kita akan kena. Bahkan kalau ke Bu Kristi tengok ini ya data yang ada di PBB New York, itu kita itu termasuk 5 besar ini yang bukan dicari dalam daftar polisi New York yang belum bayar denda parkir. Oke. Di New York berarti itu. Kita memang harus bayar ya? Berarti. Harus bayar. Okay. Oh emang harus bayar. Ada negara-negara tertentu yang kita bisa. Kadang gini, mereka memberikan itu hanya sebagai peringatan, tapi kita nggak usah bayar. Jepang misalnya, saya pernah kena denda parkir di Jepang, kemudian saya tanya, ini gimana, saya harus bayar? Nggak, biarin aja, diemin aja. Mereka mengirimkan ini hanya sebagai kewajiban mereka. Nah, mereka harus memperingatkan orang yang melanggar lalu lintas. Tapi karena kita ini premis konsuler, jadi itu di waive. Tapi di Amerika enggak. Kita melanggar, kita akan dikejar terus. Oh karena denda melanggar parkir ya? Melanggar parkir. Soalnya kan karena memang di aturan VCDR sendiri itu kan seolah-olah gitu kalau dibaca di pasal 31-nya itu kan yang benar-benar absolut atau personi immunity-nya itu kan dari segi criminal jurisdictions gitu bahasanya. Ya memang. Sementara kalau civil jurisdictions itu tetap ada exception-nya gitu kan? Ya. Gitu. Jadi memang. Tapi, Bu, itu tergantung dari negara masing-masing. Di Jepang. Okay. Saya pernah dihentikan dan diminta untuk tes napas. Ya, breathalyzer itu ya. Mereka orang-orang polisi Jepang kan juga bisa bahasa Inggris. Saya cuma gini nunjuk plat nomor gitu. Terus kan dua orang polisi, yang satu lihat plat nomornya terus bilang sama temennya, udah nggak usah. Saya di waive. Tapi di Kanada enggak. Saya dihentikan tes
Padahal Kanada itu kan jelas, plat diplomatik itu merah. Kalau platnya mereka itu putih, jadi pasti kelihatan merah itu diplomatik. Saya nggak bisa bilang bahwa ini saya diplomat, Anda nggak bisa tes saya. Enggak. Oke. Itu kan peraturan mereka. Ini kan peraturan berlalu lintas kan memang kan. Meskipun Oke. saya bisa nolak dan saya bisa ini akan jadi perkara bisa, tapi ngapain sih cuman gitu aja. Oke. Bisa Ya, aja saya nolak bisa. Dan itu saya punya hak 100% untuk nolak. Oke. Ya itu ya jadi Pak teorinya mungkin bisa tapi prakteknya kan di setiap negara itu akan berbeda-beda gitu ya. Dan kalau memang kita bisa patuhi hukum negara setempat ya sudahlah patuhi saja walaupun mungkin kita bisa argue juga divisi di R31 gitu misalnya Pak ya, tapi ya sudahlah. Oh, oke. Dan mungkin bisa jadi mereka juga nggak paham hukum diplomatik dan konsuler gitu ya. Jadi mereka tidak tahu sebatas mana seorang CD itu boleh dan tidak boleh di exercise jurisdiksi pada mereka gitu ya. Itu betul. Dan bukan cuma mereka Bu, di kita juga gitu. Pemerintah daerah kita juga tidak ngerti itu imunitas dan privilege yang diberikan kepada diplomat asing yang ada di sini. Jadi kami di Kemlu selalu sejak akhir 90-an ya, kita selalu diminta untuk berkonsultasi dengan Pemda DKI mengenai penerapan pajak, mengenai area parkir untuk diplomatik, mengenai masuknya barang-barang diplomatik ke wilayah kita. Itu tidak hanya Pemda DKI, tapi juga Bea Cukai. Kita selalu diminta konsultasi itu. Karena ternyata ya, sampai pertengahan 90-an, kalau tidak salah, kita pun tidak punya area parkir diplomatik khusus di bandara itu. Sementara di beberapa negara itu ada. Di Kanada tidak. Kanada tidak memberikan area parkir khusus untuk diplomatik. Di Belanda ada. Di Jepang tidak. Di Portugal ada. Sementara kita baru menerapkan ini baru-baru aja. Dan kita katakan kadang kan gini, itu harusnya kan resiprokal ya. Tapi kalau kita terapkan resiprokal terhadap yang mana ini? Karena beda-beda kita semua ini. Masa kita akan resiprokal hanya terhadap satu negara aja kan nggak mungkin. Iya, Kanada aja gitu ya, karena dia nggak punya diplomatik terus. Ada mobil Kanada, nggak boleh, kamu kan Kanada. Kan khusus di Soekarno-Hatta nggak boleh lapangan parkir untuk Kanada gitu kan. Tapi yang lain boleh gitu ya, agak susah. Iya. Tapi betul. Pajak juga gitu. Di Jepang itu malah saya beli barang itu seperti warga negara biasa, tidak ada pengembalian pajak. Di Kanada, Belanda, dan Portugal ada. Jadi saya bisa minta pengembalian pajak. Cuman syaratnya itu kalau di Belanda sama Portugal harus beli barang 250 euro dalam satu stroke-nya. Aduh, minimumnya satu stroke. Baru bisa minta pengembalian pajak. Kalau nggak bisa. Tapi kalau kita belanja di Belanda juga, kita bisa kok Pak minta balikin pajak di Schiphol? Di mana iya. Saya nggak harus diplomat gitu maksudnya. Ibu kan nggak tinggal di sana. Karena yang tinggal di sana. Iya, itu pajak dikembalikan juga di sana, ya. Itu. Ada syaratnya. Nah, ini juga gitu. Di sini kan akhirnya kan kita susah nih mau resiprokal gimana. Kalau kita memang mau peduli dengan revenue ya udah nggak usah aja. Jadi ini mereka biar pajak. Atau rupiah buat mereka juga nggak terlalu tinggi kan. Karena di Jepang praktisnya nggak bisa minta pengembalian pajak. Sama sekali ya. Iya. Oh, jadi ternyata penerapan tax itu juga kalau kita belanja ya pada akhirnya kita tetap bayar-bayar juga ya Pak ya, bukannya kita dikecualikan juga ya. Nah kalau di Kanada begitu kita beli sesuatu, kemudian harusnya gini, ketika kita beli atau kita makan ya di restoran kita bilang saya punya kartu diplomatik, jadi tolong pajaknya di pajak yang federal ya. Kalau pajak provinsinya masih. Jadi pajak federalnya yang bisa dihapus. Kanada kan ada dua pajak, federal sama provinsi. Yang provinsi kita nggak bisa tetap kena. Tapi yang federal yang kita bisa hapuskan. Jadi dia akan hapuskan pajak federalnya di stroke kita itu. Sudah langsung hapus di Kanada itu. Oh, nah kalau di negara yang lainnya nggak bisa sesimpel itu, bahkan nggak di Portugal nanti belakangan kita ngumpulin dulu stroke-nya, nanti diklaim belakangan gitu.
Oke. Kalau di Jepang sama sekali enggak? Sama sekali enggak. Jadi ya udah kita beli biasa aja. Nggak ada bedanya. Walaupun udah ngasih lihat kartu diplomatik dan Nah, sebagainya ya enggak? Oh. Jepang ini Rudi gini, juga ya Jepangnya. Jepang itu ada beberapa toko, sedikit sekali malah, yang designated memang untuk kita bisa dapat ini apa namanya pembebasan pajak. Tapi toko itu either itu tadi apa namanya barangnya nggak lengkap, tokonya kecil atau jauh. Nah, susah kan? Iya. Kalau kita cuma butuh beli kemeja, biasa kan ada toko-toko yang dekat rumah kita kan. Ngapain kita mesti jauh-jauh cuma beli kemeja 1 biji gitu. Demi mendapatkan waiver tax gitu ya. Iya kan? Iya. Oh, jadi dalam prakteknya begitu ya, Pak. Pak Ibnu, kalau misalnya ketika Bapak di Portugal atau Bapak di Den Haag, itu pernah nggak mengalami ada orang yang mau masuk ke premis gitu tanpa izin atau ada? Saya sebenarnya masih penasaran sih Pak, yang Sapina tadi itu kan walaupun pengadilan bukan pengadilan abal-abal ya, pengadilan non resmi lah ya gitu ya, karena kan people tribunals. Ya, jadi Sapinanya sendiri juga tidak resmi ya, tapi tidak ada respon pemerintah Belanda gitu untuk kemudian enggak sih ya, itu urusan internal Indonesia kayaknya ya. Bukan urusan internal Indonesia, kan pemerintah Belanda itu tadi kan ya kan human rights defender kan, jadi kalau ada itu kan ini kebebasan berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat ya kan, jadi silakan aja, meskipun itu juga orang-orang yang berkumpul the so-called pengadilan itu kan orang Indonesia dan orang-orang Belanda. Ya, betul. Jadi mereka nyewa gereja, terus mereka ngedatengin beberapa lawyer kita dari kita, juga apa namanya LSM dari kita dan dari Belanda, terus mereka bikin sendiri hakimnya, bikin sendiri jaksanya, bikin sendiri pembelanya nggak ada, cuman hakim sama jaksa aja, penuntut, sama saksi ini, ya kan? Kan ada tuh. Saya nonton rekamannya, jadi waktu itu saya minta teman-teman mahasiswa datang itu menyaksikan pengadilannya, terus saya minta rekam gitu. Itu ada di situ rekamannya. Semua tidak ada yang meringankan pemerintah Indonesia, semua memberatkan, semua menuduh kita melakukan kekejaman di tahun 66 itu. Iya, tanggung jawab negara gitu ya, state responsibility, atau at least membiarkan kejadian itu terjadi gitu ya, tidak melakukan apapun gitu kali ya Pak ya. Oh, tapi nggak ada yang berusaha kemudian masuk ke premis gitu, karena kan ini berkaitan sama si inviolability premisesnya itu kan di kedutaan sama konsulat jenderal itu kan beda tuh. Kalau misalnya di kedutaan tuh kan harus nggak boleh sama sekali no matter what unless ada konsen gitu. Termasuk kayaknya rumah Bapak juga ya, nggak boleh dimasukin juga unless ada konsen ya. Ya, memang. Tapi kalau di konsulat kan kalau ada yang benar-benar bisa dikecualikan, bisa artinya tidak se-absolut yang kedutaan gitu. Jadi saya pengen tahu aja gimana prakteknya nih waktu Bapak posting gitu. Ada nggak hal seperti itu? Saya jadi ingat. Ada satu hal di rumah saya waktu di Belanda ya. Pagar depan tuh kan nggak pernah dikunci sebetulnya sebelumnya. Ada satu orang yang kemudian masuk, dia nggak ngapa-ngapain sih, dia masuk ke halaman terus ngambil apa gitu dari halaman, terus dia keluar lagi gitu. Nah, staf saya lihat, kemudian bilang saya laporin, tapi kemudian yang datang itu bukan polisi diplomatik, tapi polisi dari polseknya gitulah ya. Nah, tapi mereka ini korek, mereka nggak berani masuk ke tempat saya tanpa izin saya gitu. Dan mereka emang nggak masuk. Jadi ketika mereka datang, mereka hanya di luar pagar, nanya ke staf saya, kemudian saya keluar, saya jelasin gini-gini, terus ada yang hilang? Nggak. Ada yang rusak? Nggak ada. Gitu. Ya sudah, kami akan catat aja. Ya udah, cuma dicatat aja. Terus besoknya kami kirim surat nota diplomatik ke Kemlu Belanda sama ke keamanan diplomatiknya. Oke. Kalau polisi diplomatiknya itu berarti itu siapa sih Pak? Saya baru dengar sih ada polisi diplomatik segala. Kalau di Belanda tuh ini loh, Marseille. Jadi kalau Bu Kristi di bandara itu ada orang pakai pakaian hitam, terus ada tulisannya belakang tuh Marseille. Itu polisi diplomatik. Yang tugasnya? Pengamanan diplomatik, pengamanan premisnya, pengamanan personilnya. Tapi dia di bawah polisi Belanda atau di bawah Kemenlu? Di bawah Kementerian Dalam Negeri kalau nggak salah.
Oke, 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 Sama kalau oke. di Kanada itu bukan polisi biasa yang nanganin, tapi polisi federal yang namanya RCMP yang nanganin kita itu. Jadi kalau kita ada apa, lapornya bukan ke polisi biasa, tapi ke RCMP. Oh, sebegitu spesialnya ya, sampai Ya, ada ya. polisinya sendiri. Oh, terus akhirnya orang itu siapa? Ngapain dia? Iseng aja pengen Nggak tahu ngambil ya. buah ceri di halaman Mungkin ya. Bapak tuh. Cuman buka Oh, aja gitu, masuk, terus ngambil apa sih, ya, bunga atau apa, sudah keluar lagi gitu. Bapak kayak di rumahnya di Belanda nggak ada pagernya apa? Ingat-ingat saya. Ada, pagernya tinggi itu. Oh iya ya ada ya. Nah, sejak Oh itu jadi kemudian saya kunci pagernya, pintunya. ya 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 ya. Menarik menarik menarik. Oh begitu ya. Tapi sampai ke masuk di Tobias Aserlan itu di KBRI itu enggak ya? Ya ada yang kayak mencoba untuk masuk atau apa gitu enggak ya? Belum pernah ada ya. Akhir-akhir ini enggak, tapi di tahun 70-an ketika kita RMS masih panas, itu pernah. Bahkan kan Wisma Duta Besar kan pernah disandera. Jadi mereka masuk ke situ, masuk ke dalam, bawa senjata, disandera, kemudian polisi itu, marsupial datang, bisa diusir, sudah. Nah, di KJRI Amsterdam, itu kan juga gitu, mereka masuk, karena KJRI Amsterdam itu kan belum pernah lihat ya KJRI Belum Amsterdam. pernah Pak, saya Jadi belum pernah ke ini sana. aja. Saya ke red light-nya aja kalau ke Amsterdam Pak. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih kayak red light. Oke. Jadi apa namanya, hanya gedung apartemen di tengah kota gitu. Jadi kan nggak ada pagar, nggak ada apa-apa. Ya satu-satunya akses cuma pintu masuk itu gitu. Nah ini orang ini masuk, kemudian apa namanya, menyandera orang di setiap ruangan. Bahkan sampai ada pegawai kita yang meninggal karena dia kemudian lompat dari lantai 3 ke nggak mau disandera kan, dia lompat dari lantai 3 ke bawah, luka parah, terus meninggal. Di KBRI Den Haag sendiri juga tidak sampai masuk, tapi pagarnya waktu itu sempat dirobohkan. Bahkan sempat apa namanya, ditembakin KBRI kita. Makanya kalau Bu Kristi lihat, kaca depan dan samping itu kan anti peluru tuh yang di KBRI Den Haag itu. Oh ya, kaca yang udah di dalam halaman berarti ya? Yang di gedung halamannya itu. Si pos satpamnya itu juga kayak anti peluru juga Pak kacanya gitu? Itu enggak, itu baru enggak. itu. Itu baru. Oke. Berarti kan yang masuk walaupun mengatasnamakan RMS, mereka adalah udah jadi warga negara Belanda kan ya Pak ya? Umumnya orang Belanda. Oh, terus itu langsung ditindak tegas sama si polisi diplomatik kan? Artinya Belanda tidak tinggal diam ya? Oh, oke. Pak, ini ada pertanyaan juga nih dari Bu Orin sama Bu Davina bicara polisi diplomatik. Kalau di Indonesia itu yang katanya yang pakai mobil orange. Maksudnya polisinya? Iya, polisi. Kita kalau nggak salah nih ya, saya juga belum tahu. Itu ini apa? Direktorat Pengamanan Objek Vital, PAMOPVIT. Orange ya, kalau salah orange ya benar, orang-orangnya itu. Orange nih katanya, saya sendiri nggak pernah lihat nih katanya. Direktorat Pengamanan Objek Vital. Oh, karena di beberapa embassy atau kediaman pejabat diplomatik itu sering menemui mobil itu dan polisi seragam polisi juga berbeda gitu. Orange itu mungkin. Oh, berarti di kita seperti itu ya. Oh, pengamanan objek vital ya. Ada yang khusus kita. Oke. Pak, ini sebenarnya sebelum saya nanti ngasih kesempatan dosen yang lain untuk bertanya juga nih, kita selesai jam 4 ya Pak ya. Banyak juga yang pengen saya tanyain soalnya. Ini apa, gimana pendapat Bapak Pak tentang kasus All England di di Inggris walaupun nggak ada hubungannya sama Bapak, tapi kan ini Pak Desra lagi di ini juga tuh Pak, dipertanyakan apakah sampai ke situ nggak sih Pak urusan si kedutaan itu maksudnya mengurusi hal Iyalah, sampai situ lah. Maksudnya sampai berdiplomasi dengan pemerintah sana lah Pak harusnya kan. Kenapa nggak berhasil gitu? Apakah ada kurangnya kemampuan berdiplomasi atau gimana ya? Atau memang atau itu udah bidangnya BDF terus nggak boleh ganggu gugat si pemerintah UK-nya apa gimana? Yang ini kan sekali lagi kan gini. Ini kan kebijakan setiap negara ya. Jadi susahnya kan kita nembak itu dari beberapa sisi. Saya yakin Pak Desra juga sudah lakukan itu. Pertama dari sisi bahwa pertama kita nggak bisa menggugat kebijakan pemerintah setempat. Kalau sudah memang kebijakan begitu ya sudah. Tapi kemudian dari sisi keduanya, ini harus imparsial nih kebijakan ini. Kalau terhadap kita diterapkan, harusnya ke negara lain juga diterapkan gitu. Betul. Nah, apakah betul begitu? Nah, ini yang pasti ditanyakan oleh KBRI kepada pemerintah Inggris nih. Anda melarang kita bermain, yang negara lain Anda larang seperti itu enggak? Kalau enggak,
berarti Anda sudah melakukan diskriminasi. Nah, kalau sudah ini masuk ke yang ketiga, kita akan bisa mengajukan protes resmi kepada negara Inggris. Bahkan bahwa nanti akan diterima atau tidak itu urusan lain, tapi at least kita harus ajukan itu karena kita kan negara berdaulat juga. Betul, Pak. Nanti kalau Pak Desra butuh ahli hukum internasional bisa tanya ke UNPAD, Pak. Itu nanti dia bisa menyalahi ICCPR karena dilarang dia mempraktekkan diskriminatif ke semua orang di wilayah teritorinya itu, Pak. Itu non-discrimination principles. Betul begitu, Bu Arin? Bisa nanti kita kirim dari teman-teman dari UNPAD sana. Betul, Pak. Ya, itu udah jelas tuh. Kayaknya sih pasti ICCPR tuh UK udah jadi pihakannya. Jadi langsung diadres aja masalah non-diskriminatif itu. Gitu. Baik Pak, ini banyak juga nih dosen yang kayak mau bertanya. Silakan untuk dosen saya prioritaskan dulu, baru kemudian ke mahasiswa ya. Kalau yang bertanya untuk Pak Ibnu ya. Silakan Bu Ira, Pak Imam, Bu Davina, Bu Orin, Bu Parsigar yang mau bertanya silakan. Silakan. Mumpung nih susah lagi nih menangkap beliau nih untuk ditanya-tanya. Bu Orin mau bertanya, Bu Davina? Bu, kalau belum, boleh nggak saya ini? Boleh. Silakan Pak, silakan. Boleh saya share screen nggak? Boleh. Sebentar. Itu tolong hostnya udah di security-nya. Ada beberapa hal yang mungkin menarik untuk dikaji nih teman-teman yang mau ngambil skripsi. Nah, ini saya coba ya Bu Kristi dan teman-teman saya coba riset sedikit mengenai kasus-kasus yang ada di dunia mengenai ini. Iya, Pak. Mungkin bisa jadi food for thought untuk teman-teman juga. Next, Mbak. Tadi. Yang pertama kan kasusnya Jamal Khashoggi itu. Ya kan, masih pada ingat kan ini yang paling masih hangat ini. Dibunuhnya di gedung konsulatnya Saudi di Istanbul, Turki. Nah, ya, mayatnya nggak pernah ditemukan. Perkembangan terakhir kan memang Prince Saudi ya yang dituduh membunuh itu, tapi kan tidak ada tindak lanjut. Next, Mbak. Persoalannya kan ini nih, ya, extraterritorial enforcement ini. Ini pernah ada di 3 kasus sebelumnya, julukan Adolf Eichmann di Argentina. Ini ada filmnya ini, saya lupa judulnya apa. Jadi Adolf Eichmann itu sudah jadi warga negara Argentina, berganti nama, tapi akhirnya bisa ketahuan karena dia masih bergabung dalam satu perkumpulan yang ini neo-Nazi lah di Argentina itu. Dan ketahuannya karena anaknya itu pacaran sama orang Jerman, orang keturunan Jerman yang dia sudah jadi binaannya Mossad. Artinya kan diculik. Waduh. Kenapa harus orang Jerman yang dia pacarin? Iya, kebetulan aja gitu ketemu di mana gitu ya kalau saya lihat filmnya itu. Yang kedua Alexander Litvinenko itu juga gitu. Ini agen KGB yang dibunuh sama Rusia di Inggris. Kemudian percobaan pembunuhan Sergei Skripal ini baru aja nih 3 tahun yang lalu di Inggris juga gitu. Ini kan sama seperti Saudi juga, ini extraterritorial enforcement nih. Kita kan tahu ya ketika di abad 16 dulu, saya kira Bu Davina dan Pak Imam ngerti pertama kali penerapan imunitas itu di abad 16 itu adalah kita ini diplomat, ambassador terutama ya, duta besar itu disamakan dengan spy, secret agents. Kita ini disamakan dengan secret agents dan disebut sebagai agent provocateur. Nah, mereka secret agent ini juga diberi perlindungan, cuman perlindungannya lain. Jadi kemudian beberapa scholars di Eropa berarti itu antara Gentilis, kemudian Dinkershock segala itu merumuskan perbedaan antara imunitas yang diberikan kepada duta besar dan kepada secret agent gitu. Nah, muncullah yang kemudian disebut dalam 3 kategori ini ya, 3 kategori imunitas ini. Pertama adalah extraterritorial, kemudian representative character, dan functional necessity. Nah, ini yang kemudian 3 kategori ini harus membedakan antara ambassadors, diplomats, dan secret agent gitu. Ini tentu akan harus berbeda, dan ini kemudian yang kemudian dituangkan dalam Konvensi Wina
1961 dan 63. Nah, ini juga begitu. Jadi ini masih menggunakan, ini kan kalau kita lihat di penciptaan Adolf Eichmann ini kan tahun 60 nih. 61 kan belum ada. Belum ada VCDR ya? VCCR belum ada. Jadi dia masih pakai extraterritorial enforcement. Nah, 2006 sama 2017 ini kemudian kasusnya kan diambil alih sebagai bukan mereka nggak mau ini dijadikan sebagai kasus diplomatik, tapi lebih pada ini apa namanya pidana biasa kalau saya nggak salah. Karena baik Litvinenko maupun Skripal kan sudah jadi warga negara Inggris. Oke. Meskipun dan bahwa mereka dibunuh oleh agen rahasia Rusia itu kan dugaan, kan nggak pernah bisa terbukti kan seperti itu kan. Oke. Kan hanya dugaan saja gitu. Jadi seperti Khashoggi ya. Keterkaitan Pangeran Saudi. Ini kan tiga kasus ini yang kemudian bisa disamakan dengan kasusnya Khashoggi. Nah, isu kedua adalah premisnya, extraterritorial jurisdiction-nya. Ada non-inviolability dari premis. Kemudian purpose dari misi konsuler dan diplomatik itu apa? Itu kan sudah ada dalam VCCR dan VCDR dan VCCR. Kalau kita mau tarik lagi, itu ada penembakan polisi Inggris terhadap polisi Inggris oleh diplomat Libya di London. Waktu kedutaan Libya didemo oleh sekelompok LSM di London, polisi berusaha mengamankan, dari dalam gedung kedutaan Libya itu ada yang nembak. Kena polisi Inggris. Nggak bisa diapa-apain nih si ininya, diplomatnya. Tapi kemudian pemerintah Inggris minta itu tadi, oke, kalau Anda memang nggak bisa, waktu itu diancam kalau nggak salah. Akhirnya si diplomat ini dipulangin. Kita nggak pernah tahu apa yang dipulangin ini diplomat yang nembak atau yang bukan. Juga bahwa yang nembak itu diplomat atau bukan nggak pernah tahu. Tapi pemerintah Inggris minta duta besarnya pulang waktu itu. Ya, minta pulang. Kemudian suakannya Julian Assange di Ekuador, kedutaan Ekuador di London, Manuel Noriega di kedutaan Vatikan di Panama City, itu kan sama ininya. Apa namanya? Kalau kita mau tarik kepada extraterritorial jurisdiction ini ya. Next, Mbak. Ini dasar-dasar hukum yang saya teliti, dasar-dasar yang menjadi landasan hukum untuk kasus-kasus itu. Jadi sebetulnya kan itu nggak boleh karena ada larangan penggunaan kekerasan di Piagam PBB, ada di artikel 41 VCDR, ada di artikel 55 VCCR gitu. Dan juga dari ILC sendiri sudah bilang bahwa kita harus respect inviolability dari diplomatic premis. Ya kan? Ya, untuk countermeasures nggak boleh ya. Jadi keempat landasan hukum ini kalau diterapkan sebetulnya kan, ya cuma masalahnya orang kan cenderung ngambil salah satu aja. Sementara yang lain mereka nggak mau lihat karena kalau itu dilihat, tindakan mereka nggak akan bisa dibenarkan gitu. Jadi ya sudah. Yang mereka akui mungkin cuma yang pasal 41 sama 55. Sementara yang lain demi kepentingan, kalau orang Amerika bilang kan national security-nya gitu. Demi national security, apapun dilakukan. Gitu. Ini mungkin juga gitu. Jamal Khashoggi, saya baca di salah satu artikel memang apa ya? Somehow seperti dapat lampu hijau dari Amerika gitu untuk melakukan pembunuhan di luar negeri itu. Tapi ini kalau kita mau adopt konspirasi teori ya, tapi kan nggak tahu lah yang benar yang mana. Gitu. Next, Mbak. Nih kasus Augusto Pinochet nih, Bu Kristi ini. Ya, dia sudah nggak lagi presiden nih waktu ditangkap nih. Tapi dia ke Inggris karena dia mau periksa kesehatan kalau nggak salah. Iya. Ya, di Inggris. Sakit punggung. Hakim Spanyol minta agar dia ditangkap. Bukan Spanyol aja yang minta ternyata, Belgia, Swiss, Prancis juga minta. Ditangkaplah dia nih dakwaannya, pembunuhan massal, penyiksaan, terorisme, konspirasi penyiraman.
Ini semua ini di bidangnya Bu Kris ini, apa namanya, crime against humanity ini. Bunuh-bunuhan dan darah-darahan. Oh. Next, Mbak. Di putusan pengadilan tingkat pertama, Pinochet bilang saya nggak bisa ditangkap karena state immunity, padahal nggak ada itu yang namanya state immunity itu. Ya kan, yang ada itu kan cuma dua, immunity ration personae, status based immunity, dan immunity ration materiae, functional immunity. Saya ini ration materiae, karena fungsi saya sebagai diplomat, jadi saya dapat kekebalan. Nah, Pinochet, kalau dia masih presiden, dia ration personae, status based immunity, yang diberikan ketiga pejabat kan, head of state, head of government, minister of foreign affairs. Cuma tiga itu aja. Nah, kalau dia masih sebagai kepala negara, dia bisa mengklaim ration personae, tapi bukan state immunity. Bukan state immunity, ini kan ini Pinochet sendiri yang klaim, tapi kan nggak pernah dibenarkan oleh siapapun. Nah, di pengadilan tingkat kedua, ini lucu nih, ini dibatalin hanya karena hakimnya didiskualifikasi. Tapi anyway, ya jadi batal. Kemudian dibentuk panel baru yang menolak kekebalan Pinochet. Jadi Pinochet tetap ditahan. Nah, dari 88 sampai 99 kan 11 tahun nih. Baru kemudian London ngeluarin perintah ekstradisi ke Spanyol. Tapi pada saat yang sama Chile minta dengan alasan kesehatan bebasin dong, kasihan dia. Nah, Menteri Dalam Negeri Inggris mengabulkan dan dia akhirnya dibalikin ke Chile. Di Chile dia dicabut kekebalannya sebagai dia kan senator, setelah jadi presiden dia diangkat jadi senator. Nah, ketika dia kembali, senatornya dicabut, dakwaan yang sama yang dituduhkan oleh Inggris didakwakan di dalam negeri. Tapi sampai dia meninggal, dia nggak pernah diapa-apain. Next, Mbak. I see. Ininya, ya, ini kan apa namanya? Ini fortenya Bu Kris ini. Extradition, crimes against humanity, sama immunity. Ini memang imunitas versus human rights ini. Sebenarnya kalau disebut imunitas nggak juga sih, karena dia sudah nggak lagi imun, tapi lebih pada alasan kemanusiaan saja. Nah, ini tadi yang saya bilang, saya kalau lebih cenderung dia itu masuknya ke, jadi dari artikel yang saya baca, kekebalan yang diberikan kepada Pinochet ini dikategorikan sebagai ration materiae. Kalau menurut saya kalau enggak, itu ration personae karena status based immunity. Itu pun kalau dia masih presiden. Tapi dia kan sudah nggak presiden lagi. Nah, di lain pihak, ya ini Bu Kristi, Yuskogen sama Erga Omnes sebagai orang yang melakukan pembunuhan massal pada saat dia masih menjabat, penangkapan tidak berdasar, ini kan memang semuanya itu kan crimes against humanity kan, yang seharusnya memang bisa didakwakan ketika dia masih menjabat pun bisa dakwakan, tapi akhirnya sampai dia berakhir masa jabatannya nggak pernah ada apa-apa sampai akhirnya ditangkap di Inggris itu. Next, Mbak. Nah, yang ketiga ini yang kaitannya sama dengan dengan beberapa perwakilan juga, ini adalah kasus yang terjadi gugatan antara staf perwakilan, staf kedutaan dengan kedutaannya. Kalau yang terjadi di kita ya, umumnya karena kita tidak membayar social security atau kita tidak membayar uang pensiun atau uang pensiun dibiarkan tapi kurang. Jadi mereka ketika mereka kemudian sudah pensiun atau dikeluarkan, mereka gugat kita ya. Next, Mbak. Dari semua gugatan itu kita tuh kalah. Yang menang masih mereka. Ini juga pernah terjadi di sini di Jakarta. Jadi local staff Konsulat Jenderal Amerika di Medan itu menggugat. Lokal staffnya orang kita menggugat ke Pengadilan Negeri Medan. Saya lupa kasusnya, mungkin di masalah pensiun lah. Dan dia menang. Jadi kedutaan Konsulat Jenderal Amerika harus membayar sejumlah uang kepada local staff ini karena dinyatakan kalah oleh pengadilan. Nah, kita juga gitu. Beberapa kali kita digugat oleh mantan staf kita selalu kalah. Next, Mbak.
Kenapa kita kalah? Ini dia nih. Jadi di negara yang sudah established seperti di Eropa Barat dan di Amerika, kontrak antara staf dengan perwakilan itu diperlakukan sebagai dalam ranah hukum perdata, bukan hukum publik. Jadi dia berfungsi sebagai acta iure gestionis, bukan acta iure imperi. Kalau acta iure imperi, kita bisa tetapkan, kita bisa apply Konvensi Wina 61 atau 63. Tapi mereka tetapkan acta iure gestionis ini adalah urusan perdata antara Anda dengan perwakilan tempat Anda bekerja, dengan kedutaan tempat Anda bekerja. Nah, dengan demikian kan urusan kan internasional sama domestic law. Tapi dalam hal ini internasional udah nggak bisa ditetapkan. Makanya mulai saat pertama kali ada gugatan kepada kita waktu itu, kemudian Kemlu langsung memberikan instruksi ke semua perwakilan kita di luar negeri ya, yang kita sebutkan bahwa kalau ada gugatan seperti ini lagi, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda kebal. Karena ini bukan criminal jurisdiction, ini civil jurisdiction. Kalau Anda dipanggil ke pengadilan, Anda nggak bisa, saya nggak bisa panggil ke pengadilan karena sekolah enggak. Anda boleh nggak datang, tapi Anda harus tunjuk pengacara yang akan mewakili Anda untuk datang ke pengadilan. Kalau enggak, kita nggak akan tahu hasilnya gimana. Tahu-tahu kita dapat tagihan dari pengadilan ya, harus bayar sekian puluh ribu euro gitu. Kan malah merugikan kita sendiri. Sementara kalau kita bisa sewa pengacara untuk mewakili kita di pengadilan, kan bisa ada bargaining di situ. Mungkin out of court settlement ya yang dilakukan sebelum sampai ke pengadilan, atau kalaupun kemudian sampai ke pengadilan, kita kan bisa ajukan ada ini ya proses persidangannya kan kita bisa ikuti tanpa kita harus datang sendiri gitu. Nah, ini di Eropa memang sudah ada ininya, sudah ada dasar hukumnya. Ada Basel Convention tahun 72. Kalau ini memang antara contracting states, jadi antara negara Eropa. Tapi yang bukan antara negara Eropa juga ada Rome Convention tahun 80. Itu makanya kita kena karena ada Rome Convention ini. Nah, sementara EU regulation sendiri ya, nomor 1215 tahun 2012 sudah bilang begitu. Bahwa kita ini harus tunduk kepada peraturan setempat manakala ini berkaitan dengan masalah perdata. Nah, jadi buat kita, kalau kita punya local staff WNI yang punya izin tetap, nah ini kita pasti deg-degan nih. Karena dia tuh sudah dilindungi oleh hukum setempat. Dia tuh haknya sama dengan warga negara setempat. Dan yang terjadi, yang menggugat kita tuh ya ini, yang sudah punya izin tinggal tetap ini. Kalau di Amerika namanya permanent resident ya. Ini. Makanya kita selalu kalah. Nah, sejak saat itu ya bagi kita ya yang bukan hanya bagi kita. Artinya kita juga encourage semua perwakilan agar ini dah nyewa ini lawyer deh. Yang mengerti akan hukum perburuan setempat dan mengerti hukum diplomatik. Sehingga sebelum ini terjadi, kita sudah preempt dulu. Kita kasih tahu ke local staff bahwa hak lu tuh ini, kewajiban lu ini. Dan kalau ada masalah dengan pengadilan, saya yang akan mewakili. Jadi udah dikasih tahu gitu. Ini Bu Kristi dan teman-teman. Oke. Food for thought. Terima kasih Pak Ibnu, menarik sekali nih ulasannya. Ini juga kemarin di 2 pertemuan sebelumnya kita juga heboh nih di kelas diplomatik sama saya, kebetulan kita lagi bicara masalah itu rationem personae dan rationem materiae ini, dan ketika khususnya berhubungan dengan dia dianggap melakukan suatu kejahatan yang melanggar ius cogens gitu ya, yang kemudian dibilang sebagai international crimes. Jadi memang dalam prakteknya sih rationem personae itu kan ketika dia menjabat atau incumbent ya Pak. Nah itu dia absolut memang, even dia melakukan kejahatan internasional pun kalau bicara di praktek sih belum pernah ada yang bisa gitu menyimpanginya gitu ya. Nah tapi memang sejak kasus arrest warrant Kongo itu tahun berapa? 2000 berapa? Kok saya jadi lupa, 2008 ada yang Kongo versus Belgium itu di mana Minister of Foreign Affairs-nya si Yerodia namanya, kemudian dikeluarin arrest warrant sama Belgium karena dianggap melakukan incitement to commit genocide gitu, dan dia saat itu incumbent. Terus kemudian dibawa ke ICJ karena Kongo nggak terima, itu mengganggu tugas functions-nya si MOFA itu di situ. Tapi kebetulan pas dibawa ke ICJ dia udah jadi former sih.
Nah, itu di situ SG dibilang bahwa former yang bisa mempunyai rasional persona itu artinya yang kebal secara absolut tuh ya hanya si incumbent. Artinya kalau dia former maka dia punyanya functional immunity itu atau matre. Jadi kalau mungkin Pak Ibnu tadi membahas harusnya Pinochet persone ketika dia masih menjadi diktator Chile-nya, tapi karena dia sudah former, jadi yang di attach ke dia ya si functionalnya itu gitu, si materainya itu, karena materainya masih attach terus ke dia sepanjang yang ditanya atau yang di challenge ke dia itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya dia sebagai fungsinya. Nah itu masih dia dilindungi dia di situ, tapi tidak seabsolut itu lagi karena konteksnya dia former. Waktu dia tangkap itu kan sebenarnya kan dia masih sebagai senator ya. Senator for life, ya betul. Tapi kan iya. Oh, maksudnya ketika senatornya, maksud Bapak dia tetap harus dilindungi oleh itu ya, dilindungi oleh personenya ya? Ya, jadi iya. Enggak. Sebagai senator justru dia jadi rasion materie. Materie, ya betul, ya, kan? Itu. Jadi ya, karena yang si persona itu hanya attach kan ketiga itu yang tadi Bapak sampaikan kan, ya. Head of State, Head of Government, sama Minister of Foreign Affairs. Hanya VCDR ini nggak melindungi Head of State ya Pak, ketika dia bukan diplomatic agent kan? Itu jadi si persone atau si absolute immunity-nya itu si head of state itu praktis hanya didapat dari kebiasaan internasional gitu kan? Ya. Karena dia sebagai nggak ada tuh head of state di nggak ada. Tapi dari International Commission tahun 2013 ILC. Okay. Nah, itu yang menetapkan itu. Oh, dia punya absolute immunity gitu ya Pak ya? Iya, karena rame juga dulu yang terakhir itu, yang rame itu adalah yang incumbent, justru yang si persona itu si al-Bashir, presidennya Sudan, dia pergi ke Chad dan ke Mali ya kalau saya nggak salah ya. Terus karena dia udah dibidik sama ICC tuh Pak di Belanda, udah dikasih arrest warrant, nggak mau dikasih-kasihin, terus dia lagi jalan-jalan ke Chad dan Mali, akhirnya ICC negur Chad dan Malinya untuk surrender ke saya, surrender. Nah sayangnya di pasal 98 Rome Statute dibilang bahwa si negara itu tidak boleh melakukan hal yang berhubungan dengan surrender orang kalau ketika melakukan itu bisa melanggar aturan diplomatik dia. Bahasanya state or diplomatic immunity gitu. Nah, jadi itu yang jadi alasan si Chad dan Mali nggak mau surrender si al-Bashir, karena al-Bashir itu adalah seorang incumbent head of state dan itu tidak diperbolehkan dia surrender berdasarkan Statute Roma itu sendiri di pasal 98. Nah, itu akhirnya diargue sama semua orang mempertanyakan head of state, kan yang disuruh di pasal 98 itu adalah diplomatic immunity. Sementara kalau si al-Bashir dia hanya head of state. Tidak ada sama sekali immunity secara diplomatik yang attach ke dia. Ya. Gitu. Jadi kemudian berkembanglah permasalahan mengenai bedanya head of state immunity dan bedanya diplomatic immunity, bahkan ada state immunity lagi nanti gitu. Itu 2008 ya? Kalau yang si Kongo itu 2000 berapa ya? 2000 berapa ya si restoran case, kok saya jadi lupa. 2000 ya, berapa? Karena perusahaan ILC itu baru 2013 nih. Untuk yang imun ya. Tapi emang secara praktek belum pernah ada sih Pak incumbent presiden bisa dibawa ke pengadilan ya Pak. Udah impossible aja, nggak usah pakai aturan juga kayak udah nggak mungkin aja ya gitu ya harusnya. By logic aja udah nggak mungkin tuh. Udah nggak mungkin. Walaupun dia melakukan kejahatan sekejam apapun dan dibilang sebagai international crimes. Kalau dalam praktek waktu dia Chad itu nyerahin ke ICC waktu itu pasti akan perang itu Chad sama mana? Sama si al-Bashir Sudan ya, karena dia incumbent gitu ya. Iya. Walaupun sebenarnya kalau pengadilan internasional sih nggak ada urusan sama immunity kan Pak, dia bukan between state dan bukan resiprokal kan, hanya cara surrendernya itu harus melalui negara. Jadi itu yang urusannya sama states ya. Maka ini immunity ini menarik sebenarnya. Saya tadi pengen membahas sejauh ini, tapi dan Pak Ibnu sudah membahas itu, berarti wah lumayan nih kita semakin luas ininya. Wawasannya. Dan ini sebetulnya Pak permasalahan yang tadi sivil itu dan kita selalu kalah, apa itu gara-gara memang untuk sivil tadi yang kita bahas tuh civil jurisdiction itu memang ada pengecualian ya kan di VCDR itu di pasal 31 yang 1C-nya tidak dia tidak imun terhadap civil jurisdiction sepanjang itu tindakan yang berhubungan dengan profesional atau commercial activity-nya dia antara si diplomatic agent dengan receiving state di luar official function. Mungkin dia ketika dia nyewa local staff itu urusannya dianggap sebagai komersial itu ya Pak, sehingga kan begitu kita nyewa local staff kan kita masukkan dalam kontrak. Nah, kontrak antara si yang local staff dengan perwakilan itu tidak dilindungi hukum publik, itu hukum perdata.
Oke. Gitu. Iya, Jadi iya, iya, dilindungi iya, oleh iya. perburuan negara setempat. Ya kan? Betul. Meskipun kita juga bilang bahwa ini kalau sampai terjadi sengketa antara local staff yang bersangkutan dengan perwakilan, akan harus masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi nggak mungkin dong. Kita nyewa local staff, saya punya local staff orang Portugis, kalau ada sengketa sama kita, disuruh datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Benar. Itu makanya kemudian Basel Convention sama Rome Iya. Convention itu dibikin. Tapi ini tidak berlaku untuk negara-negara berkembang. Kalau perwakilan kita bangsanya di ASEAN katakanlah itu masih bisa mungkin ASEAN mungkin kecuali iyalah ASEAN lah. Kita masih bisa menerapkan hukum publik di situ. Bahkan di Portugal sendiri, Ibu, kita masih bisa minta pertolongan Kemlu Portugal dan kita aplikasikan VCDR. Terjadi ini. Jadi ketika ada mantan local staff saya menggugat KBRI Portugal, ya, kemudian kita kirim surat ke Kemlu Portugal yang mengatakan bahwa ini pengadilan nggak punya jurisdiksi atas kami karena kami adalah entitas diplomatik, kita punya ekstrateritorialitas. Kemlu Portugal kirim surat ke pengadilan bilang bahwa Anda nggak punya jurisdiksi ke KBRI, jadi harusnya gugatan dari local staff ini drop karena berhadapan dengan entitas diplomatik. Dan bagus dong berarti Pak. Dan ternyata kemudian kita kan waktu itu masih berkutat pada ini diplomat, saya nggak bisa datang ke pengadilan. Betul. Baru setelah saya datang, kemudian saya nyewa retainer lawyer, saya bilang tolong saya minta putusan mengenai perkara saya dengan si Manuel siapa gitu ya. Tolong Anda pergi ke pengadilan. Dia dapat putusannya dan memang putusan itu membebaskan kita atas dasar kita ini premis entitas diplomatik dan karena kemudian ada lampau waktu, ada apa? Kadaluarsa antara putusan pengadilan dengan action yang dilakukan oleh si penggugat. Jadi di putusan pengadilan itu dibilang gini, kalau si penggugat tidak melakukan tindakan apapun dalam waktu 36 hari, maka putusan ini daluarsa. Nah, jadi kita tuh bebas karena dua, karena kita entitas diplomatik dan karena daluarsa karena tidak ada tindakan dari penggugat. Berarti immunity-nya kan diakui kan Pak kalau begitu kan? Ya, itu masih. Jadi makanya meskipun Uni Eropa sudah bilang seperti itu, punya Basel Convention, punya Rome Convention, tapi again ini akan balik lagi ke individu negaranya. Oh iya betul. Jadi prakteknya juga pada akhirnya beda-beda juga ya Pak ya? Beda-beda. Bisa diakui, bisa juga enggak dengan alasan Basel Convention. Oh oke, menarik. Ini masih ada waktu sebentar lagi nih mahasiswa deh, saya kasih waktu. Silakan yang mau bertanya. Tampaknya boleh nanya nggak? Boleh. Tadi kamu kemana aja? Saya panggil kamu, Borin. Maaf ini karena saya harus mengasuh 2 toddler, nggak ada asisten jadi Baiklah. Mengganggu. Mangga silakan Borin. Ya Pak Ibu, punten saya mau tanya berdasarkan pengalaman Bapak gitu di negara-negara yang Bapak pernah bertugas dan tadi kan Bapak sudah sampaikan ternyata pada prakteknya VCDR ini nggak absolut gitu ya Pak ya, tapi akan bergantung pada masing-masing negara. Tadi kita sudah bicara soal Bapak sudah jelaskan tentang yang gross violations of human rights lah, yang horor-horornya luar biasa gitu. Nah kalau misalnya Pak ada nggak Pak Bapak pernah temui pelanggaran yang dilakukan oleh keluarga diplomat maupun keluarganya, tapi mengakibatkan kerugian terhadap korban. Ini saya lihatnya dari perspektif viktimologi atau HAM-nya korban gitu, sampai mengakibatkan misalnya korbannya luka berat atau bahkan meninggal. Ini ini gimana Pak? Pernah nggak Pak ketemu seperti itu? Apakah imunitas itu tetap menempel atau bagaimana? Karena kan pasti kalau dari sisi korban, misalnya kita aja misalnya ngalamin ada keluarga kita jadi korban tabrak lari atau apa, kan kita pasti merasa sangat keberatan gitu kan Pak. Dan kalau misalnya ini adalah pelanggaran terhadap pidana, misalnya kalau di Indonesia kan itu pelanggaran lalu lintas masuk ke pidana ya Pak, jika mengakibatkan luka berat atau meninggalnya seorang. Kalau dari pengalaman Bapak pernah ketemu yang seperti itu atau tidak? Lalu imunitasnya seperti apa Pak? Mohon Pak. Kalau kaitannya sama yang diplomat kita enggak Bu. Tapi tadi yang saya ceritakan di awal itu, saya menemui kasus ini ketika di Ottawa. Diplomat Rusia yang mabuk, kemudian nabrak orang sampai meninggal. Ya, dia disuruh pulang dan persona non grata.
Diplomatnya sendiri kalau ini bukan keluarganya, kalau keluarganya sama-sama saja, karena toh mereka juga pemegang paspor diplomatik. Tapi kalau kita, sejauh yang saya tahu dari kita sendiri, baik diplomat maupun keluarga, tidak pernah ada, dan mudah-mudahan nggak akan pernah ada yang seperti itu. Salah satunya pelanggaran yang pernah kita lakukan itu adalah kartu kredit nggak bayar. Oh ya ampun, kok diplomat kerek semua gitu, gimana sih? PNS. Nggak bayar tuh. Ini karena ini akibatnya bukan hanya terhadap si diplomat yang bersangkutan, justru kalau itu kan kartu kredit nggak bayar, dia pulang, dia selesai. Tapi akibatnya adalah pada yang menggantikan. Betul, Dan juga pada perwakilan. betul. Makanya kita selalu terhadap diplomat yang kayak gini nih, kita nggak tanpa ampun nih. Nomor posting gitu ya Pak, in the future. Apalagi Bapak sebagai Irjen, bisa langsung memberikan sanksi. Iya. Pak, itu kalau aku tadi mau nanya apa saya lupa. Itu kalau itu kan yang saya dengar ada yang si Henry Dunn itu ya, kalau nggak salah dia tuh kan si anak di Inggris ya, kemudian ketabrak tuh sama si family dari kedutaan di Amerika. Nah itu saya nggak tahu, koreksi kalau saya salah, mungkin di sini masih juga ada yang update. Itu kalau nggak salah ternyata terus dia akhirnya dapat immunity dan di persona non grata lah ujungnya gitu ya, nggak bisa di-enforce juga di negara si UK-nya. Nah itu terus belakangan diketahui bahwa even suaminya itu tuh juga bukan benar-benar staff diplomatik, tapi lebih ke agen CIA gitu. Nah ini saya cuma mau nanya Pak, apa yang punya paspor diplomatik itu benar-benar yang punya diplomatik rank aja, atau kayak gitulah tiba-tiba CIA, Mossad gitu-gitu, mungkin nggak dia punya paspor diplomatik? Mungkin. Oh mungkin. Jadi nggak harus buktikan dia punya diplomatik rank gitu ya? Ya, jadi kan gini Bu, lembaga intelijen itu kan juga punya kerjasama masing-masing ya. BIN kita tuh juga punya kerjasama dengan beberapa lembaga intelijen di luar negeri, bahkan dengan CIA juga, dengan KGB, dengan MI6 gitu ya. Oh, okay. Di Den Haag itu ada orang BIN di sana, dan dia dapat gelar diplomatik sekretaris pertama tituler. Oke. Paspornya diplomatik. Intelijen Belanda tahu, karena dia harus lapor. Demikian juga intelijen Belanda yang ada di kedutaan Belanda di sini. Itu juga ada, sama mereka juga dapat gelar diplomatik, dan BIN juga tahu. Yang tidak tahu adalah masyarakat kita dan masyarakat Belanda. Betul. Karena dia memang covernya adalah diplomatik. Berarti family juga dapat ya diplomatic immunity itu ya, seperti kasus yang di sana ya. Iya. Berarti nggak harus sama dia bertugas aja. Betul. Oh, oke. Pak, ini ada tanya juga ini dari mahasiswa nih ya, dari Benita. Ini juga mahasiswa di kelas diplomatik nih. Dia bertanya nih, izin bertanya Pak Ibnu dan Bu Kristi. Kemarin saya menemukan kasus bahwa akhir-akhir ini ada duta besar Italia, Mr. Atanasio, untuk Republik Kongo dibunuh oleh rebels gitu. Terus masih belum dapat dikonfirmasi sih ini katanya gitu. Pada saat ia sedang konvoi mengitari Democratic Republic of Congo dengan UN troops gitu. Sebelum itu juga ada yang meninggal karena ditembak pada pemberontakan di Kinshasa tahun 97. Nah, pada VCDR saya hanya menemukan jika ada perwakilan diplomatik yang meninggal, maka keluarganya masih mendapatkan imunitas hingga akhir pekerjaannya, Pak. Nah, itu urusannya kalau meninggal tuh gimana, keluarganya masih dapat nggak? Saya ingin bertanya menurut pendapat Bapak dan mungkin juga Bapak Ibu dosen yang lain, bagaimana sikap dan tindakan yang dapat diambil dan dilakukan oleh negara penerima dan negara pengirim, khususnya mungkin untuk duta besar yang kemudian sudah meninggal, terus keluarganya masih dapat diplomatik, itu apa enggak? Dan dalam kasus ini, duta besar tersebut meninggal pada saat konvoi dengan UN troops. Jadi milik UN World Food Program. Itu Pak pertanyaannya Pak. Ya, ini kontestasi yang diberikan oleh negara penerima ini. Jadi status dan kebebasan diplomatik tidak hilang hanya karena meninggal. Ya kan, terutama kalau meninggal masih dalam bertugas. Jadi itu masih akan dimiliki sampai kemudian keluarganya kembali ke negara pengirim dan urusan dengan negara setempat sudah tidak ada lagi. Nah, tapi selama masih di situ, selama juga negara pengirim tidak mencabut status diplomatiknya, negara penerima akan tetap harus menghormati imunitas dan privilege-nya.
Oke, jadi masih tetap sama ya walaupun dia Ya, meninggal gitu ya Pak ya. ya. Ini ada juga sih konvensi nih namanya Internationally Protected Person tahun 73 ya. Itu justru dia mengatur khusus spesifiknya tentang kejahatan against head of state, head of government, MOFA dan diplomatic agent. Jadi mungkin lebih 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 fokusnya ke enforcement tuh harus gimanain dan sebagainya. Kalau memang mau fokus ke situ bisa lihat ke 73. Karena dia juga cover diplomatic Oh agent ya, tapi ya. specifically crimes against mereka IPP itu. Tapi kalau mau ke perlindungan diplomatik, fully diplomatic agent-nya lihat ke VCDR gitu mungkin ya kalau kalau sukanya ke Ya. crimes. Tapi tadi Pak Ibnu sudah menjelaskan kalau tentang diplomatic immunity-nya itu tetap dimiliki mereka sampai kemudian dicabut kembali oleh negara pengirim gitu ya Pak ya. Ya. Nah, ini ada juga Pak yang bertanya namanya Safira. Nih yang Safira yang lagi nulis tentang Khashoggi ya kamu ya Fir ya, diplomatiknya. Nah, ini dia lebih concern kepada kenapa sih kok keluarga diplomat itu mesti members of family itu mesti dapat diplomatic immunity juga gitu. Karena kan kalau mungkin dia men-challenge konteksnya diplomatic immunity itu kan diberikan kalau di pasal divisi DR itu kan untuk melancarkan tugas si diplomatic relations-nya itu kan gitu. Nah, jadi konteksnya kalau kemudian si keluarganya itu masih harus dapat diplomatic immunity juga sehingga membuat dia tidak harus patuh pada hukum negara setempat, tapi itu tadi Bapak sudah jelaskan kan dalam prakteknya juga berbeda-beda. Itu menurut Bapak gimana gitu? Apa masih tetap bisa dikembalikan lagi kepada fungsi awal pemberian diplomatic immunity itu sendiri gitu? Kan dalam VCDR disebut bahwa yang dapat privilege, immunity dan privilege itu kan diplomat dan keluarganya. Iya betul, Ya betul. kan? Ya dia kayak bertanya aja mungkin menurut Bapak gimana sih tetap nggak gitu? Nah, Tapi kan kalau itu Bapak pasti kita mau harus, juga istri dan anak-anaknya ya, dapat kalau perlindungan kan Pak? pertanyaan ini kita harus lihat ke trafo preparatornya VCDR ini. Iya. Ya maksudnya kan kalau berhubungan dengan apa fungsi Bapak sebagai diplomat itu lebih lancar ya kalau dengan keluarga pasti lebih lancar kan Pak? Kalau mau dikembalikan ke situ kenapa harus diberikan immunity gitu nggak sih? Kalau nggak sama keluarga Bapak posting gimana? Pusing nggak Pak? Kira-kira? Nah itu dia. Ya kan? Bagaimana kita berkeluarga, kita bisa melaksanakan fungsi dengan baik tanpa ada keluarga di situ, meskipun memang sekarang ini kan namanya incest nih. Jadi antar diplomat kan bisa menikah, ya kan? Incest namanya ya. Dan mereka bisa di tempat masing-masing bisa penempatan. Jadi katakanlah di tempat saya kan ada suaminya di Lisbon, istrinya di Madrid gitu. Tapi memang kita berusaha mendekatkan gitu perwakilannya gitu. Kan seperti itu. Iya. Artinya itu tadi memang secara fisik mungkin terpisah, tetapi kemudian karena terpisahnya kan bukan karena satu dan lain hal yang tidak berkaitan dengan fungsi dan tugas, tetapi justru karena mereka masing-masing bertugas dan berfungsi yang sama gitu. Iya betul. Cuman konteksnya si Syafira ini lebih kepada ketika kemudian family itu melakukan pelanggaran yang sama sekali nggak ada urusannya sama tugas dan fungsi suaminya dalam berdiplomasi gitu, masa sih harus dapat kekebalan juga gitu sih Pak? Akibatnya akan sama. Jadi katakanlah gini, Okay. misalnya nih ya, yang melakukan perbuatan pidana itu adalah anaknya atau mungkin istrinya. Katakanlah dia mabuk kemudian nabrak orang meninggal. Sama aja yang kena ada diplomatnya nanti. Yang di persona non grata bukan istrinya, yang diusir bukan istrinya, tapi diplomatnya. Jadi itu ini ya apa namanya quid pro quo-nya di situ. Mereka juga kasih kekebalan dan imunitas dan privilege, tetapi tanggungannya adalah si diplomatnya. Ya betul. Pokoknya pada intinya memang si immunity-nya masih tetap akan melekat ke dia ya, selama dia adalah members atau family members dari diplomatnya yang bersangkutan ya. Dan rata-rata memang selalu persona non grata ya, nggak ada yang mereka tiba-tiba dibawa ke pengadilan dan diadili itu kayaknya nggak ada juga ya Pak ya, saya juga belum pernah dengar sih. Itu di wave immunity-nya sama negara pengirim, tapi hampir nggak ada saya rasa. Hampir nggak ada. Tapi punishment lebih berat ya Pak. Dia nggak boleh datang lagi ke negara, kayak yang Bapak tadi cerita, dia nggak boleh datang lagi ke negara yang bersangkutan sampai kapanpun. Rusia aja tuh. Yang lain mungkin saking dongkolnya kali si Kanada ya. Betul. Karena katanya si diplomat Rusia ini juga bukan baru kali ini dia melakukan pelanggaran gitu. Sebelumnya juga pernah, tapi selalu masih ringan-ringan lah. Nah ini yang paling berat kan ini, nabrak sampai meninggal. Iya. Memang diplomat ini agak badung ini. Si diplomat Rusia itu. Tapi diplomat Indonesia nggak ada yang badung kan Pak?
Kita baik-baik kita. Baik-baik semua, lurus-lurus aja. Makanya nggak pernah ada insiden ya. Padahal nih Iya. anak-anak nih sebenarnya mengharapkan, oh ada yang seru nggak nih di Indonesia nih, insiden apa kayak Khashoggi, tapi amit-amit ya jangan sampai itu terjadi lah ya. Salah. Pembunuhan dan sebagainya. Itu mungkin sebenarnya ada yang mau bertanya lagi, silakan dari chat sih sudah Boleh tidak ada. nanya, Bu Kristi? Boleh silakan. Siapa namanya? Pak Oh, Ya. Bu Ira. Sorry, Ya, Bu, mukanya nggak muncul Bu Ira. Sangkain mahasiswa. Ya silakan Bu Ira. Pak Ibnu, Ya. izin bertanya nih, sebenarnya lebih penasaran aja karena kejadiannya beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah. Jadi dalam kondisi COVID begini, kebetulan ada dubes, nggak apa-apa sebutin aja Pak ya, dubes Uzbekistan itu, karena beliau itu dulu profesor di Universitas Pendidikan Indonesia, jadi saya tahu dengar gitu karena kebetulan suami saya bertugas di UPI. Kalau tidak salah istrinya itu kena COVID kemudian meninggal dunia di Uzbekistan. Kemudian kan ketika mendengar berita itu kan kita langsung bilang, oh berarti nggak akan mungkin dikembalikan ke Indonesia dong, kan dia positif nih. Masa sih dibawa gitu. Nah, saya lebih pengen tahunya dalam kondisi COVID-19 pandemik seperti ini, kemudian kalau misalnya ada yang terkena kemudian meninggal, keluarganya nih, terus apakah memang ini kan mungkin ada health regulation dan sebagainya yang pasti bersinggungan loh dengan bahwa dia punya sebagai keluarga diplomat dan sebagainya. Apakah memang, karena kalau logika saya pikirnya, oh ini berarti nggak mungkin dibawa ke Indonesia dong, kan dia itu kan berarti carrying virusnya gitu. Tapi ternyata pas kemarin diupdate lagi, nggak berhasil dimakamkan di Garut kalau tidak salah. Bapaknya juga kena tapi penyintas gitu, dia sembuh. Kalau nggak salah nih Pak, maksudnya saya lebih bertanya bagaimana sih dalam kondisi COVID begini yang kaitannya dengan hukum diplomatiknya, kemudian keluarganya yang misalnya terkena gitu aja Pak Ibnu. Terima kasih. Ya. Sebenarnya ini lebih pada peraturan negara setempat. Kebetulan Uzbekistan tidak melarang warga negara asing yang meninggal untuk dimakamkan di negara asalnya. Tapi yang saya tahu Spanyol, Italia, mana lagi ya? Itu nggak mengizinkan. Jadi ada warga negara kita yang meninggal di Spanyol, kemudian kita KBRI sudah minta ke pemerintah agar diizinkan untuk dibawa ke Indonesia, tetap nggak. Semuanya nggak boleh. Kita KBRI sudah upayakan tidak hanya ke Kemlu tapi juga ke Raja, ya minta kekhususan, tetap tidak diizinkan. Nah, Uzbekistan. Itu karena COVID Pak maksudnya? COVID. Oh, oke. COVID. Nah, Uzbekistan agak longgar dalam hal ini ya. Jadi ketika kita minta dan diizinkan oleh pemerintah Uzbekistan untuk dimakamkan di sini, jadilah ini istri beliau itu dimakamkan di Indonesia. Tapi kalau Uzbekistan bilang enggak, ya enggak. Karena di sini udah nggak ada kaitannya sama hukum diplomatik, Bu. Ini kalau saya ada kaitannya sama hukum diplomatik, saya bisa menolak untuk waktu saya keluar dari Portugal, saya bisa menolak untuk di swab karena saya kan punya kekebalan, bukan diplomatik tapi. Iya betul Pak ya, harusnya bisa ya Pak ya, Bapak menolak untuk di swab ya. Enggak itu lah. Kan udah masuk exercising jurisdiction dan paksaan. Enggak bisa. Oh, ini kan joke yang beredar di kalangan diplomatik kan. Dia bilang kita kan mau pergi aja. Kita kan punya kekebalan. Bukan kekebalan dari penyakit, kekebalan diplomatik. Kekebalan diplomatik, tapi kita kan nggak kebal penyakit, sama aja. Iya. Ya mudah-mudahan penyakit-penyakitnya jadi kebal sih Pak dengan dari diplomatic immunity ini ya, mudah-mudahan. Jadi balik lagi ke ini ya Pak, kebijakan dari pemerintah tempatnya ya. Lebih pada itu. Nggak ada urusannya sama diplomatik kalau ini. Kalau negara sempat membolehkan ya sudah kita terima. Kita kan nggak pernah menolak warga kita sendiri yang akan kembali ke negaranya kan, baik dalam keadaan hidup maupun sudah meninggal. Oh baik. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Masih Bu. Jadi tapi itu kebijakan untuk nggak boleh mengembalikannya lagi tuh berarti kan apa dasarnya kan tadi Bapak persis bilang nggak boleh, dia nggak boleh menghambat warga negara asal untuk kembali lagi dan sebagainya gitu Pak.
gara-gara COVID berarti? Iya, enggak. Artinya kalau kita Indonesia ya, Iya. kalau ada warga negara mau pulang ke Indonesia kan kita kan nggak boleh menghambat. Iya kan? Maksudnya Bapak melakukan argumentasi yang sama? Nggak ada cekal, bukan cekal ini apa? Cegah ya. Tidak ada cegah yang diperuntukkan bagi warga negara kita sendiri kan. Cegah itu kan bagi warga negara asing yang mau masuk. Kalau tangkal itu bisa. Tangkal adalah warga negara kita yang mau keluar negeri, itu ditangkal. Oke. Terus bagaimana dengan Konflik untuk koruptor misalnya kan ditangkal, nggak boleh keluar negeri. Terus bagaimana dengan wacana orang-orang yang diduga ISIS itu mau kembali kemudian walaupun tidak official tapi pemerintah Indonesia kemudian memungkinkan saya tidak akan membiarkan mereka masuk. Come on, itu warga negaranya sendiri gitu. Itu gimana Pak? Itu Kenapa? Kan ini ada dulu ya bukan sih kemarin-kemarin kan ada wacana dari Pak Mahfud tapi memang tidak official di situ. Kemudian dia mengatakan bahwa sebaiknya tidak ada orang-orang Indonesia itu yang ex ISIS, FTF ISIS itu untuk masuk ke Indonesia gitu. Itu kan kemudian wah langsung heboh semua orang. Itu warga negara sendiri masa nggak boleh masuk? Kalau nggak boleh masuk ke negara mau masuk rumah yang mana lagi gitu. Ya, nah itu kan prinsipnya itu prinsip yang dianut oleh banyak semua negara saya kira kan itu. Betul. Bahwa tidak ada negara asal yang akan menolak warga negara sendiri untuk pulang gitu. Betul, sepakat banget. Masalah kemudian bagaimana itu diterapkan kan ya. Ya harusnya nggak boleh, tetap boleh pulang lah Pak. Iya kan Pak? Harusnya sih kalau saya. Ada lagi yang mau bertanya di sini, mahasiswa? Tanya Ibu. Silahkan. Siapa namanya? Melania. Oke, Melania. Begini Bapak izin bertanya dan terima kasih atas kesempatannya. Baru-baru ini kan kita ada kasus yang tentang kedubes Jerman ya waktu itu yang mengunjungi FPI seperti itu Pak. Lalu pemerintah Indonesia seperti tidak menyukai bahwa dia mengunjungi seperti itu. Nah, saya ingin bertanya aja sih Pak mengenai pengalaman Bapak ketika bekerja gitu ya. Kadang kan ada aturan-aturan yang tidak tertulis yang seharusnya tidak kita lakukan. Misalnya kayak kemarin itu kan dia dengan inisiatif sendiri kan mengunjungi hal itu gitu. Nah, bagaimana sih Pak kita tahu hal-hal apa saja yang sebaiknya kita tuh jangan lakukan gitu? Apakah ketika ada perkumpulan pemberontakan atau seperti apa, terus kita tuh nggak boleh mengunjungi seperti itu Pak, atau seperti apa kayak gitu Pak? Terima kasih. Ya, nah ini ya yang Jerman ini kan, ini juga nih orang itu tuh agen intelijen Jerman. Jadi BIN itu tahu. I see. Dia agen intelijen Jerman yang jadi staf di kedutaan Jerman yang ada di sini. Jadi makanya yang pertama kali mengangkat masalah ini kan dari BIN. Karena memang dia terdaftar. Ini kan intelnya Jerman yang ada di kedutaan Jerman gitu. Tetapi itu tadi caveatnya adalah kita itu harus mematuhi aturan negara setempat. Kan juga nggak etis misalnya nih Pak Desra di sana ketemu sama anggota dari ARE. Iya kan, ARE itu kan kelompok pemberontaknya di Inggris sana. Masa iya kita nemuin mereka untuk apapun itu, untuk alasan apapun itu kan nggak bisa dibenarkan. Bahkan misalnya katakanlah mungkin kita bisa berkilah, itu kan teman sekolah saya dulu waktu saya di mana itu. Ya nggak bisa. Sekarang posisi kita di sini, posisi kita di Inggris adalah diplomat Indonesia yang ditempatkan di sana. Sementara ini adalah anggota dari organisasi yang melawan pemerintah Inggris. Apa ya etis kita melakukan pertemuan itu? Jadi gitu aja. Jadi common sense, kemudian courtesy dan kepatuhan kita terhadap peraturan setempat itu harusnya sudah jadi DNA kita kalau kita penempatan di luar negeri itu. Sepakat. Apalagi si staff itu dia datangnya pakai mobil CD lagi ya Pak ya? Nah itu dia. Gimana nggak semua orang tahu lah itu. Itu dia. Saya sempat ketawa tadi karena saya tuh sama Bu Orin pernah sama Bu Ira juga pernah bercanda-bercanda tuh ketika ada kasus itu. Saya pikir gini, gimana kalau si mbak-mbak itu kebelet pipis gitu, mampir ke Tamburan gitu, terus dengan pakai mobil CD gitu kan? Karena alasan apa lagi gitu dia sengaja gitu datang ke Petamburan dengan pakai mobil CD kalau bukan untuk urusan yang politis dan nggak ada hubungannya sama diplomatic relations gitu kali ya Pak Ibnu ya? Jadi kebelet pipis tapi risikonya personal non grata ya. Iya betul. Terus kenapa mesti ke Petamburan? Kenapa nggak pom bensin terdekat gitu? Tanya. Ini intermezzo aja Pak. Ada mungkin satu lagi terakhir mahasiswa yang mau bertanya silakan. Sebelum pukul 4. Saya Bu. Silakan, Impola.
Selamat sore, Pak. Kenalkan nama saya Impola, semester akhir. Bu, mau tanya, Bu. Ini boleh bertanya di luar hukum nggak, Bu, Pak? Ya, boleh coba tanya aja lagi nih terakhir soalnya. Oke. Mau bertanya ini, Pak, soal pengalaman hidup Bapak. Apakah sebelumnya Pak Ibnu pernah terpikirkan sebelumnya bakalan menjadi seorang diplomat yang akan mewakili bangsa Indonesia di luar negeri? Yang saya tahu kan kalau duta-duta itu kan dia mewakili mempromosikan negaranya di negara lain. Kalau Bapak Ibnu tadi cerita Bapak Spanyol, Portugis yang bawa nama Indonesia itu sendiri. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya apa dulu Bapak sempat terpikirkan bakalan bawa Indonesia nih bakalan ke sana. Terus apakah pesan Pak Ibnu buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen juga jadi diplomat atau membawa bangsa Indonesia itu lebih baik gitu, Pak. Jadi pesannya buat kami mahasiswa-mahasiswa semester akhir yang masih bingung nih Pak, mau kemana, mau jadi apa ya? Udah lulus nih nanti mau jadi apa? Bingung gitu Pak. Pesan dari seorang Pak Ibnu aja. Makasih Bu, Pak. Oke, makasih Mbak. Ini personal sekali ya. Gini aja deh, mungkin saya itu ngambil jurusan hukum internasional bukan tanpa alasan. Jadi ngambil jurusan hukum internasional karena memang saya mau ke sini gitu. Memang dulu pernah ada distrek, bukan distrek sebetulnya sih. Ya, sebelum kita dapat diterima di Deplu ya dulu ya. Itu saya pernah kerja dulu di bank gitu sebagai artinya batu loncatan lah. Mumpung ada tawaran dan saya diterima ya udah masuk dulu aja gitu. Dan sembari saya masuk, tes saya yang di Deplu tetap saya teruskan. Jadi ya itu passion saya memang di situ dan saya mengambil jurusan hukum internasional karena alat. Baik, mungkin kita sudah ada di waktu kita sudah menunjukkan pukul 4:06. Kita harus segera mengakhiri acaranya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Ibnu atas presentasi dan sharing session yang sangat mencerahkan ini. Saya yakin nih mahasiswa udah semakin terbuka nih permasalahan diplomatik, tidak hanya tahu teori tapi bagaimana dia diaplikasikan di lapangan, dan kita dapat sendiri langsung dari Pak Ibnu yang sudah pernah menjadi apapun yang kalian sebutlah di urusan diplomatik itu, dari mulai kepala bidang sampai ke duta besar gitu ya. Jadi di sini dan memang topik immunity ini pas banget kita pertanyakan ke Pak Ibnu supaya kalian lebih tahu kemudian bagaimana immunity diterapkan di lapangan. Ini baik, ini nanti ada dari Hima ini ya, Riri ya, akan menyerahkan certificate of appreciation lah Pak. Kita cuma bisa ngasih itu Pak sebagai penghargaan dari kami kepada Bapak. Gimana Bu Riri? Silakan. Ya. Ini certificate of appreciation-nya kami berikan atas waktu dan segala insight yang Bapak berikan untuk sharing session hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Bu Kristi yang mau memandu acara hari ini. Mungkin lain waktu akan sangat direpotkan lagi Pak, karena kita juga ke depannya sedang menyusun acara terkait dengan Career Day yang ingin memperkenalkan ke teman-teman hukum internasional terkait profesi-profesi yang berkaitan dengan hukum internasional seperti diplomat besar. Nah, ini menjadi salah satu batu loncatan untuk acara nanti yang lebih besarnya, Pak. Mungkin nanti akan diundang kembali, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Terima kasih. Gitu. Baik, terima kasih ya Pak Ibnu. Sampai ketemu lagi. Selamat belajar, semoga naik kelas. Terima kasih Pak Ibnu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Salam. Salam. Kita bisa live sekarang ya? Live ya.